Anda itu ada berapa pribadi? Kalau saya Pak ya satu pribadi dan tidak bisa dipisahkan. Oh, begitu. Assalamualaikum. Satu pribadi. Pribadi apa? Pribadi manusia. Masya Allah. Anda memiliki pribadi tubuh, jiwa, dan roh. Iya kan? Assalamualaikum Ustaz. Tubuh itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu Pak Ustaz Zulkifli datang Pak. Assalamualaikum Ustaz. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Menarik ini. Silakan. Tubuh, jiwa, dan roh. Satu kan? Bukan tiga. Satu pribadi. Itu Pak Sisu, lanjut aja Pak Sisu. Nah, jadi makanya Yesus di dalam Yohanes 14:10 dia katakan kepada orang-orang Yahudi, tidak percayakah engkau, ya toh? Apa yang aku katakan bukan aku yang mengatakan, tetapi Bapa Elohim, Roh YHWH yang berdiam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan. Jadi Roh YHWH itu berdiam di dalam manusia Yesus. Makanya di dalam Yesus itu, ya toh, berdiam seluruh kealahan. Itu. Jadi Yesus sudah katakan kepada orang-orang Yahudi, tidak percayakah engkau bahwa apa yang aku katakan bukan aku yang mengatakan, tetapi Bapa Elohim Yahweh, Roh yang berdiam di dalam aku. Ya. Aku turun dulu, aku nggak mau debat, lucu banget. Pekerjaannya begitu. Makanya di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan sebab di dalam dialah Yesus berdiam seluruh jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Nah, begitu. Jadi kalau memahami Tritunggal, memang kalau bukan orang-orang yang di dalam bimbingan Roh Kudus, ya toh, dia tidak akan mengakui dan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Begitu. Jadi Roh YHWH itu di dalam manusia Yesus, di dalam dagingnya Yesus Kristus. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan kepada Yesus, dia ini menyamakan kedudukan seperti Tuhan. Salibkan dia. Itu makanya mereka menganggap Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah. Makanya mereka bilang salibkan dia. Nah, dia katakan juga aku ada sebelum Abraham jadi. Orang-orang Yahudi bingung. Abraham sudah duluan ada kok, dia bilang dia sudah jadi. Nah, di situ. Jadi Allah atau Elohim atau Yahweh itu berwujud roh. Jadi sampai kiamat pun kita nggak akan bisa melihat Roh YHWH itu sendiri. Dan dia berdiam di dalam Yesus Kristus. Silakan Ustadz Zuma, mungkin ada yang pengen disampaikan. Mungkin saudara kita Bayi Ajaib mau lanjut, silakan aja. Saya nyimak aja. Silakan Gis. Lanjut Gis. Lanjut Gis. Oke, jadi gini saudara Didi, kalau Anda mengatakan di dalam diri Yesus itu ada Eloh, ya, ada Allah, ada Tuhan gitu. Bukan saya ya, itu Yesus yang cuma itu Yesus sendiri katakan di Yohanes 14:10. Tidak percayakah engkau bahwa apa yang aku katakan bukan aku yang mengatakan, tetapi Bapa atau Elohim yang berdiam di dalam aku. Oke, baik. Jadi kalau dikatakan berdiam di dalam aku, berarti yang berada di dalam itu adalah Allah, yang berada di luar adalah Yesus, manusia. Begitu ya? Yesus Yahweh bukan Allah ya. Yahweh itu Elohim. Iya, jadi kalau Allah bukan Tuhannya Yahudi, ya dihapus aja di Bible Anda. Ya gitu Allah loh. memang Yahudi. Allah itu dia menyatakan, Abraham menyatakan onta itu halal. Yahweh melarang Abraham mengorbankan onta. Jadi beda. Di situ perbedaan. Allah dengan Yahweh itu coba kata bilang Allah itu sama dengan Yahweh. Sedangkan Allah
Orang Menghalal- Orang Yahudi juga tidak mengenal Yahweh. Yahweh itu apa? Jadi begitu, itu nama dia Enggak, yang Yahweh itu apa? Yahweh itu setahu saya dewa bencong dari Mesir. itu kan menurut pandangan, Hmm? menurut pendapat kamu. Oh, enggak. Coba tunjukkan kata Yahweh di dalam bahasa Ibrani. Jadi Yahweh itu nama yang Nama disembah, siapa? kenal kan nama pribadi itu kepada Musa. Lalu Musa mencatat dalam buku. Kalau tentang- Musa disebut Ehye. Yahwehnya di mana Yahweh? Tapi nama itu dianggap oleh bangsa Israel. Jadi mereka tidak menyebutkan nama itu sembarangan. Tapi Apalagi kalau disebut Yesus bisa. apanya? Kalau yang Anda sebutkan nama yang tidak boleh disebut sembarangan itu disebut dengan nama Yesus boleh. Yesus kan datang sebagai manusia. Maksudnya datang sebagai manusia maksudnya? Yesus sebagai Mesias lah. Oh gitu. Oke, kembali kepada tema yang tadi. Saya ingin tanya kepada saudara. Anda mengatakan bahwa di dalam diri Yesus itu ada Hasem, ada Yod-Heh-Vav-He. Nah, berarti Yod-Heh-Vav-He berada di dalam, Yesus berada di luar. Berarti yang di luar ini adalah sisi kemanusiaan. Betul ya? Iya. Oke. Lalu bagaimana dengan Yesaya 45 nomor 6? Tidak ada Tuhan di luar aku. Maksudnya tidak ada Tuhan di luar aku selain aku. Iya. Kan Yesus di luar tuh. Hasem di dalam. Berarti yang di luar ini Tuhan atau bukan? Nah, sekarang saya mau tanya, ucapan Mau Yesus tanya. bohong? Yesus pernah bohong nggak? Pernah, sering. Itu kerjaan dia itu. Rutinitasnya dia itu begitu. Kenapa di Al-Quran dia dikatakan suci? Oh itu alhamdulillah. Makanya saya beriman kepada Al-Quran. Kalau di kitab Anda itu Yesus itu nista dan hina kali dibuat. Oh tidak, Yesus saja menantang. Ya toh, adakah yang membuktikan aku berbuat dosa? Ada saya. Oh, Saya yang bisa buktikan. itu kan berdosa, ya toh. Ya, Kita sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus, apa itu terbukti? di Firdaus, ya terbukti. Lah, orang yang disalib tetap aja ada kok di situ sampai hari Sabat, bahkan sampai Yesus itu terangkat ke langit, orang itu mati di situ nggak ke Firdaus. Itu kalau kamu lihat secara fisik, tetapi secara rohani, kerajaan Yesus itu bukan ada di dunia ini. Enggak, maksud saya, orang yang disalib itu dijanjikan pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Tapi Yesus Iya. masih tinggal 40 hari kok, mutar-mutar. Katanya bersama di Firdaus. Gimana itu? Oh, jelas Firdaus lah. Hah? Ucapan Yesus ya dan amin. Tapi tidak sesuai dengan fakta gimana? Setelah kamu bisa lihat Firdaus. Enggak, dia kan mengatakan pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Tapi faktanya dia masih mutar-mutar makan ikan goreng. Di mana dia makan ikan goreng? Loh, Lukas 24 itu. Ikan goreng di mana? Lukas 24 ketika dia datang kepada murid-muridnya. Di mana dia Yesus makan ikan goreng? Itu saya mau lihat. Coba saya buka Lukas di 24 nomor 36 sampai nomor 40 di situ lengkap dia minum madu juga 1 sendok. Ya Gurunda, saudara kita Ya. di sini dia nggak pernah baca kitab. lihat dari dua sisi. Kalau kamu memandang Yesus dari sisi Ya kan ini manusia, saudara manusia kita. dia bisa lapar, bisa haus. Nah, berarti manusianya bisa berdusta kan? Kan udah Sisi aku bilang manusia- tadi. Tapi dia manusia sempurna, makanya tidak ada dosa. Dari sisi mananya Anda katakan sempurna? Lahirnya aja tanpa ayah. Iya jelas, karena dia itu kan berasal dari Allah itu sendiri. Loh, Anda berasal dari mana? Iya toh? Dia Anda berasal dari mana? datang. Anda berasal dari mana? Dia bukan dari hasil biologis seperti kalian-kalian. Loh, gimana Anda mengatakan dia bukan dari Di hati biologis saya- sementara dia dikandung? Lebih hebat Yohanes Pembaptis daripada Yesus dari hal kehamilan, dari hal penciptaan. Hebatnya di mana? Oke, saya terangkan. Elizabeth itu mandul. Nggak haid lagi dia.
Digauli berapa kali pun oleh suaminya percuma, mandul dia. Tapi kok Elizabeth hamil? Satu. Kedua, di dalam diri Yohanes Pembaptis, dia sudah penuh Roh Kudus sejak di dalam rahim ibunya. Yesus nanti dibaptis usia berapa itu? 30 tahun. Baru datangi Roh Kudus. Gimana itu? Udah. Nah, Yesus itu lahirkan dari hasil biologis bukan? Jelas dari hasil biologis. Wah. Dia itu adalah roh Allah itu sendiri. Makanya dikatakan bahwa kenapa dia harus melalui rahim manusia? Kenapa dia harus melalui rahim manusia? Ya toh, engkau mengandung Roh Kudus. Maria, malaikat katakan bahwa yang akan engkau kandung adalah Roh Kudus. Mana ada Yesus dari hubungan biologis? Kalau dia dari hubungan biologis, dia itu bisa disentuh setan. Kalau dari hubungan biologis itu sudah pasti enggak, karena Maria tidak punya suami. Lain cerita kalau di kitab Anda, karena dia sudah bertunangan toh sama Yusuf. Lalu hampir diceraikan. Wallahualam apa yang terjadi antara Maria dan Yusuf versi kitab Anda. Kalau di tempat kami surah Maryam 19 nomor 19 dia adalah laki-laki yang suci. Tapi kalau di kitab Anda versi Anda itu meragukan karena ada tunangannya ternyata kan gitu ya. Nah, saya katakan dia dari biologis karena dia 9 bulan diproses di dalam rahim manusia. Jadi dia berasal dari biologis. Nah, terus saya katakan bahwa Yohanes lebih hebat daripada Yesus. Jadi Maryam itu mengandung dia dalam keadaan perawan nggak? Perawan. Kalau di Islam, entah kalau di agama Anda, karena dia sudah bertunangan dengan laki-laki. Iya, jadi dia itu tidak berasal dari hubungan biologis. Itu landing pointnya. Oke. Berarti dia lahir mujizat kan? Jadi dia lahir bukan dari mujizat. Lahir mujizat. Oke. Bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Apakah dia lahir dari hubungan biologis? Iyalah. Ada bukti? Iya toh? Jadi ada bukti? Ada bukti? Ada bukti? Dari hubungan biologis sehingga mereka berdosa. Elizabeth itu sudah mandul, Maria masih dalam keadaan segar, masih anak darah dia, anak gadis, ya toh? Berarti sama-sama tidak berasal dari hubungan biologis karena tidak ada datanya. Kalaupun ada hubungan dari biologis, sudah lama Elizabeth hamil. Faktanya kagak hamil-hamil sampai dia mandul. Usia sangat tua dia menghamilkan kemudian Yohanes Pembaptis. Ajaib kan? Ya. Nah, terus kemudian kitab Anda sedikit lagi. Lukas 7 nomor 28 dikatakan, di antara manusia yang pernah dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Bagaimana tuh? Yesus dilahirkan oleh perempuan atau tidak? Dia dilahirkan perempuan. Oke. Nah, bagaimana dengan data itu? Berarti Yohanes lebih besar dari Yesus? Enggak lah. Nah, ini kitab Anda gimana? Di Tipex. Jadi Lukas 7 nomor 28, di Tipex saja. Lebih besar dari Yesus. Sedangkan Yohanes Pembaptis saja mengatakan, aku tidak pantas apa? Tidak pantas apa? Yesus. Justru orang belum percaya, belum ada diajarkan kemudian menjadikan Yesus itu salibnya di atas tiang, kemudian menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Pelacur dan pemungut cukai lebih duluan masuk ke surga daripada kalian. Disebabkan karena mereka percaya kepada Yohanes, bukan percaya kepada Yesus. Yesus sendiri loh yang bilang, orang yang percaya kepada Yohanes Pembaptis, pelacur, pesundal, atau pemungut cukai lebih duluan masuk ke dalam surga daripada engkau. Gimana tuh? Yesus loh yang bilang, bukan saya. Yesus katakan begini, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Nah, terus? Aku akan kembali membawamu ke tempatku. Nah, Yesus bicara kepada siapa itu?
berada. Ya, Yesus bicara kepada siapa itu? Ya toh? Jadi dia sudah katakan kepada murid-muridnya. Nah, muridnya ini pelaku Torah atau pelaku perjanjian baru? Nah, jadi murid-muridnya, Pelaku murid, Torah atau pelaku perjanjian baru? ya jelas mereka kan pengikut Kristus. Enggak, saya tanya, mereka murid-murid yang ditemani ngobrol Yesus itu pelaku Taurat atau pelaku perjanjian baru? Dia murid-murid Gimana? Yesus. Dia jelas Iya, mengikuti. Oke, murid Yesus yang Anda maksud itu yang disediakan tempat oleh Yesus, pelaku Torah, orang-orang yang bersunat, ya, atau yang melakukan Jadi di ini bawah hukum perjanjian baru? ubah sunat. Enggak, bukan. Anda harus membedakan antara pengikut Yesus dengan pentuhan Yesus. Anda harus bedakan itu. Pengikut Jokowi dengan pentuhan Jokowi, Anda harus bedakan. Jadi mereka Beda. sunat. Jadi ketika Yesus berbicara tentang sunat, dia kan katakan lebih penting manakah bersunat atau mematuhi hukum Tuhan. Nah, di mana itu Yesus katakan? Di mana? Tolong bantu saya, itu tertulis di mana? Ada Yesus aneh ku dengar. Di mana itu Yesus katakan? Jangan-jangan perkataan Paulus Anda katakan Yesus. Coba, di mana itu Yesus katakan? Nah, jadi di situ. Jadi di sini kita Yesus lebih landing pointnya, dia lebih mengajarkan kita untuk mematuhi hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu sunat bukan hukum Tuhan. Kamu bersunat, kamu tidak bersunat tidak ada masalah. Yang penting Kata mematuhi siapa? hukum Tuhan. Kata siapa? Kalau Yesus kalau kamu mematuhi hukum Tuhan, kamu bersunat tapi tidak mematuhi hukum Tuhan, tidak ada artinya. Di mana itu tertulis? Kamu bersunat, iya toh? Kamu tidak bersunat tapi kamu mematuhi hukum Tuhan, berarti lebih penting mematuhi hukum Tuhan. Nah, ini sunat ini hukum Tuhan atau bukan? Sunat itu kan tradisi Yahudi. Tradisi atau perintah Tuhan? Kamu berbicara sunat. Jadi Muhammad itu disunat nggak? Bukan. Kita sedang berbicara mengenai konsep yang tadi, bukan lari ke sunat. Konsep apa? Yang tadi yang kita bahas, Anda mengatakan Bapak di dalam aku. Nah, sekarang saya kasih data. Di dalam Yesaya kitabnya orang Yahudi dikatakan tidak ada Tuhan di luar aku. Nah, Yesus ini berada di luar. Dia Tuhan atau bukan? Tidak ada Tuhan selain aku, maksudnya begitu. Tidak ada Tuhan di luar aku. Yesaya 45 nomor 6. Ya, sudah? Yesaya 45 nomor 14, tidak ada Tuhan di samping aku. Nah, terus Markus Yohanes Lukas 14 mengatakan Yesus duduk di samping Bapa. Bapak mengatakan tidak ada Tuhan yang duduk di samping aku. Berarti yang di samping itu bukan Tuhan. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mute dulu Pak. Pak Juan di mute dulu Pak Juan. Iya, ya lanjut Bang Jupi. Oke, lanjut ya. Jadi di situ Yesus sendiri sudah menjelaskan ke orang-orang Yahudi. Yesus atau Paulus? Yesus menyatakan apa yang aku katakan bukan aku yang mengatakan, tetapi Bapa, Yahweh, Roh yang berdiam di dalam aku, dialah yang mengatur semua, dialah yang melakukan pekerjaannya. Oke, baik. Berarti di dalam diri Yesus ada berapa pribadi? Apanya? Di dalam diri Yesus ada berapa pribadi? Yesus berdiam, roh Yahweh itu kan sudah dibilang dari tadi. Iya, berapa pribadi? Berapa pribadi kawan? Antara Yesus dengan roh yang tadi itu berapa pribadi? Satu lah. Satu. Terus kenapa Yesus mengatakan diriku? Diriku mana? Maksudnya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Dia Ini kan, siapa? Dia berkata itu sebagai manusia Yesus. Dia berkata. Oh, berarti pencipta langit dan bumi ini pada dirinya ada hakikat manusia. Dia menyatakan dirinya, dia hidup sebagai manusia. Dia menyetarakan kedudukannya sebagai manusia. Tidak mungkin dia bilang saya ini, tapi dia menggambarkan tentang keilahian YHWH yang ada di dalam dia. Ya, jadi maksudnya gini,
tolong bantu saya memahami ya apa konsep yang Anda bawa ini. Jadi ada Tuhan kemudian masuk ke dalam tubuh manusia gitu maksudnya ya. Apanya? Maksudnya Ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita ini masuk ke dalam tubuh manusia. Begitu maksudnya. dia berinkarnasi. Dia tunggu. Dia berinkarnasi. Kalau berinkarnasi kan berubah jadi materi, dari materi satu ke materi lain. Itu seperti misalnya nasi, beras berubah menjadi nasi kan gitu. Nah, sekarang yang Anda maksud ini Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita itu masuk merasuki tubuh anak Maria, atau dia menjelma, berubah diri menjadi anak manusia. Yang mana yang benar ini? Jadi anak manusia itu menggambarkan tentang Mesias, itu yang disebut anak manusia. Kenapa Yesus menyebut dirinya anak manusia? Karena dia datang ke dunia melalui proses kelahiran manusia. Makanya di dalam Alkitab Yesus menyebut dirinya anak manusia, Mesias. Ya, berarti sekali lagi saudara, supaya kita lebih paham, saya utamanya ya, Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan saya dan Anda itu mengambil rupa manusia, atau dia hanya merasuki anak manusia, atau dia menjelma, meninggalkan hakikatnya menjadi manusia. Atau seperti apa ini? Dia mengambil rupa manusia. Kenapa Tuhan mengambil rupa manusia? Dia meninggalkan kekuasaan yang di surga. Dia datang sebagai manusia karena yang akan diselamatkan manusia. Makanya dia datang ke dunia mengambil. Di mute dulu TL. TL sama Pak ini Juan di mute dulu. Oke. Berarti pencipta langit dan bumi mengambil anak manusia menjadi dirinya gitu. Bukan mengambil anak manusia, tapi merasuki anak manusia. Mengambil rupa manusia, makanya. Oh, paham. Berarti Yesus ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi itu gitu. Ya, iya. Oke, saya paham. Terus yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu siapa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ya memang dia katakan begitu kepada orang-orang yang ada. Berarti Tuhan Anda pernah pada kondisi tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu? Iya. Oh. Sebagai Yesus menyatakan seperti demikian supaya orang-orang itu mendengar dan mengenal Bapa. Adalah sebenarnya Bapa itu biasa Yesus. Berarti sedikit lagi ya supaya kita beralih ke materi lain. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi ini pernah kehilangan kekuasaan karena dia menjadi manusia. Oh tidak, bukan begitu. Lalu yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri siapa? Dia manusia, tidak mungkin dia berbicara. Ya itu dia. Anda kan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya betul. Nah, pada saat pencipta langit dan bumi ini menjadi manusia, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Ya. Iya. Waktu itu. Ya, berarti 33 tahun Tuhan kehilangan identitas sebagai pencipta langit dan bumi karena dia mengambil rupa manusia. Tidaklah. Jadi yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa itu siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan itu dia bukan dia berdiam di Yesus selama dia tinggalkan dia. Seperti itu. Kan Saya jadi bingung kawan. Saya jadi bingung. Di sisi lain Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Di sisi lain, di waktu yang bersamaan Anda mengakui bahwa Yesus yang pencipta langit dan bumi itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu Anda mengatakan, oh tidak. Jadi gimana ceritanya? Tolong jelaskan ke saya, silakan. Jadi Yesus kan jadi
dia mengambil rupa manusia, berarti ketuhannya setara dengan Suaranya putus-putus. dalam Putus-putus suaranya. 1:13. Di dalam Yohanes 1:13 itu dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Iya. Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, nomor 18-nya. Apanya? Dia yang tadinya segala sesuatu tercipta karena Dia, tiba-tiba menjadi daging. Betul. Ya. Nah, setelah menjadi daging, dia tidak dapat lagi berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul? Betul? Apa? Karena Dia berkuasa. Tuhan berkuasa itu Dia ada di sini, bisa ada di Amerika, bisa ada di Inggris. Ya, itu kalau Tuhan yang benar. Ya, ini masalahnya Tuhan Anda sudah menjadi manusia. Itu kalau Tuhan yang benar itu udah pasti tuh maha kuasa, El Gibor, maha kuasa, maha perkasa. Betul, itu Tuhan yang benar. Nah, sekarang Tuhan Anda menjadi daging. Pada saat Dia menjadi daging, Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Bang Julpi, mohon izin Bang Julpi. Ya, silakan. Saya nyimak dari tadi sore. Kalau begini mah Bang, muter-muter Abang kembali ke nol lagi Bang. Tadi sore Abang udah benar jelasin. Ada penumpang gelap Bang. Itu kan di karang-karang Bang, bukan dari Al-Quran Bang. Mendingan kita bahas ke lain aja dah, yang paham aja. Saya juga tertarik Bang, dengan pernyataan Abang itu. Jadi saya mau sharing-sharing juga, tentunya saudara-saudara kita semuanya. Saya pikir mohon maaf ya Bang ya, membuang energi aja Bang untuk itu muter-muter Bang, nggak nyampe kemana-mana, Bang. Kita bahas lain aja lah Bang. Saya juga banyak pertanyaan sama Abang ini. Tapi saudara kita Didi ini kan apa? Mungkin Gimana ya? Kalau Mr. John ini dari agama mana? Oh, nama saya Juanda, saya Islam Bang. Oh. Saya dari Torikat Samaniyah Bang. Saya tertarik Abang. Saya menyimak dari tadi sore, tadi siang itu. Masya Allah Bang. Iya. di lahan diskusi Abang Mr. Juan atau bagaimana nanti bisa gabung sama Jadi ini Mr. John Muslim ya? karena kita lagi diskusi gitu. Jadi Alhamdulillah. Iya. Ya udah, coba kita sapa dulu ini siapa TL siapa tuh TL? Silakan ngomong. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, selamat malam. Muslim apa selamat Kristen, malam. Enggak, dia dia Kristen. Oh, Kristen. Ya, silakan, Bang. Tadi sore sudah sepakat sama Bu Susinya. Saya akan debat, tapi dengan catatan 1 lawan 1. Kalau 1 lawan 1 debatnya. Nah, jadi sebelum debat kita buat kesepakatan dulu supaya jangan ribut, tidak ada salah, tidak ada saling menghina. Nah, kalau memang oke, kita mulai. Lawannya siapa? Terserah. Gimana? Ya. Gimana? Ya. Ustadz, silakan aja. Wan, ayo. Berarti tinggal pilih lawannya. sebentar Di nih. sini ada saya, ada Bang Juan juga. Iya. Saya mohon izin Bang Jupi, saya minta di polback Bang Jupi, saya tertarik. Saya minta di polback Bang Jupi ya, saya mau DM ya. Insyaallah. Sebelum saya Saya ya Bang. Iya. Oke, baik. Bang Jul. Jadi Kita di gimana polback nih ya, Bang, Bang ya. Toruan? Insyaallah, iya. Bang Toruan pengen dialog sama siapa? Oke ya, sebelum terserah siapa saja, tapi saya minta 1 lawan 1, yang lain turun. Oke. Oke, saya akan Enggak perlu turun di sini. saya akan jadi- Di sini aja enggak apa-apa. Iya. Tapi jangan Iya, komen di sini aja nggak apa-apa, di mute. Iya. Jangan keroyokan. 1 lawan 1.
Jadi gini, Iya, iya. kita harus sepakat dulu ya. Nah, halo. Iya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Nah. Santai, Bapak. Iya, Bapak. Kita- Oke. nah, Jadi Bapak Kita pengen sepakat dialog dulu. dengan sama siapa ini? Pengen dialognya sama Pak Juan atau Ustaz Zuma? terserah. Tapi satu orang. Topiknya pengen ditentukan atau gimana? Topiknya? Nah, topiknya gini ya. Apa yang ada di Alkitab dan di Al-Qur'an itu kebenaran, ya. Dan sumbernya dari Allah, ya kan? Jadi jangan ada bantah ayat yang sudah tertulis. Nah, jangan dia ngomong Itu doktrin namanya, Pak. Ya. Iya. Ya, tapi nggak Luas ya, apa-apa. Bang ya, Luas. mengenai. Iya, berarti mengenai Kita- Alkitab dan Al-Qur'an. Ya, luas ya, Gini, nggak mau kita dipatokin gitu, Bang, dari sudut pandang ini gitu, biar nggak terlalu luas atau bebas gitu. Mau dibebasin. Saya melihatnya bukan keotentikan kitab, tapi dia sudah mengakui bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah dan juga Bibelnya firman Allah. Berarti ada muatan di dalam dua kitab ini yang mau dibahas. Bukan. Atau gimana, Bang? Bukan gitu. Itu kan Al-Quran kamu percayai, Alkitab saya percayai. Jadi Ya. iman Anda berpegang kepada Al-Quran, saya berpegang kepada Alkitab. Benar kan? Ya, betul. Nah, terus? oke ya. Jadi ketika Anda dan saya memberikan jawaban, jangan disela, jangan dipotong. Iya. Iya, nanti dikasih Ada waktu. nanti, Iya. ada nanti Anda bertanya lebih lanjut. Itu bisa Anda bertanya, saya jawab. Anda bertanya, Anda kasih pertanyaan lagi untuk jawaban saya. Udah selesai, saya jawab lagi, oke? Oke, Ya, begini aja, Pak. Kita main opening gitu kan, Bapak silakan opening, Bapak jabarin mengenai Alkitab Bapak, gitu kan. Nanti dari Ustaz Zuma juga nanti dijabarin, nah baru nanti ajukan pertanyaan atau saling sanggah menyangga, begitu Pak. Ya Pak ya. Jadi secara jadi spesifik temanya apa ini, Pak? Tentang keotentikan Al-Quran dan Bible atau apa ini? Enggak. Jadi apa temanya? Saya ada dua pertanyaan. Sedikit Saya kali, yang Pak. duluan atau Anda yang duluan? Oh, Iya. berarti bapaknya pengen tanya jawab, Ustadz. Mungkin begitu, bukan Iya. pengen Enggak, ditentukan nanti bisa. topik di dua arah. Enggak, Anda bisa tanya yang lain nanti. Oke, begini. Saya akan jawab. Kita kasih judulnya begini aja. Al-Quran dan Alkitab mana yang lebih akurasi? Lebih akurat. Baik itu Kita mengenai firmannya di dalam. Beliau ini sudah bawa pertanyaan, tapi entah apa isi pertanyaannya. Nanti di situ kita tahu bahas Oke, kira-kira oke. membahas apa Enggak. gitu. Anda cari dua pertanyaan. Apa yang mau Anda tanyakan sama saya akan jawab. Baik. Saya ajukan dua pertanyaan nanti. Kedua untuk Ya, baik. dua pertanyaan dan Bang Tenan seperti Oke. itu ya. Pengen pakai timer, Iya. pengen pakai waktu, Pak TL, pengen pakai waktu enggak? Ya kita buatlah Mas satu Oke, contohnya Anda buat 3 menit pertanyaan. cukup 3 Ya, menit. tiga Openingnya menit. cukup 1 menit ya openingnya. Saya jawab 3-4 menit bisa. Oke. Jadi Terlalu lama mungkin, dua Bang, kali 4 Anda menit. bertanya, Enggak, openingnya dua kali 1 menit Anda aja dulu. bertanya menjawab, 2 kali saya bertanya menjawab. Nanti kalau mau Iya, menambah kita tambah satu extension lagi. Gimana? Oke. Jadi yaudah nih ya. Silakan dari siapa yang dulu? tanya siapa Dari dulu? langsung beliau dulu, tanya ya. kan? Enggak. Karena saya nggak tahu Silakan, apa. Pak TL. Anda dulu. Anda Ya, aja silakan dulu. Pak TL. Pak TL duluan, gila. Silakan. Biar saya dulu. kasih waktu opening dulu supaya kita Judulnya? tahu arah. Ya. Karena saya masih abu-abu ini judulnya apa gitu. Pak Didi tolong di mute dulu Pak Didi, atau Pak Didinya diturunkan dulu, atau mau ada yang ganti yang lain gitu, atau gimana? Pak Didi mau tetap ini standby? Ya, standby aja aku dengar. Ya di mute, Oke, itu di mute di-mute Pak ya. Didi biar nggak ada storing Pak Didi. Bang Mister Ada suara storingnya soalnya. mau turun atau mau
suaranya berisik Pak Didi. Sudah. Oke. Saya udah mute ini. Oke, silakan Pak TL. Saya kasih waktu opening 1 menit ya, 1 menit aja ya openingnya ya. Silakan. Oke. Saya ada pertanyaan ini. Ya, pertanyaannya Didi di mute. di Maryam 19 ayat 1. Ini ayat yang pertama membahas ibunda Yesus di dalam Al-Quran. Benar kan? Iya. Nah, jadi yang saya pertanyakan, Al-Quran itu kan tertulis di dalam bahasa Arab. Kenapa pada ayat ini ayat dari bahasa Aramik? Nah, bahasa Aramik. Jadi kenapa tidak dibuat di bahasa Arab? Ya. Nah, nanti semua ayat-ayat Al-Quran itu di dalam bahasa Arab kan? Nah, coba Anda jelaskan. Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saudara. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saudara itu terkait dengan surah Maryam tadi ya. Maryam 19 ayat 1. Ayat 1, baik. Situ diterangkan kahaya asa. Terus kemudian saudara mengatakan ini adalah bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Boleh Anda tunjukkan literasi yang mengatakan ini bahasa Ibrani? Ada, nanti saya tunjukkan videonya. Oh. Nanti saya apakan apanya? Sumbernya dari mana saya ambil? Baik. Ya, jadi kalau yang saya ketahui ya, bahwa surah Maryam ini ayat pertama ini itu adalah ayat-ayat mutasyabihat di dalam kaidah Al-Quran. Ayat mutasyabihat itu adalah tantangan Allah kepada pelaku-pelaku yang menuturkan bahasa Arab di dalam berdialog sehari-hari. Mereka yang pandai syair, yang mereka pandai puisi, yang kemudian pandai menyusun kata-kata ditantang oleh Allah. Sampai hari ini tidak ada satupun orang yang bisa memastikan apa makna, apa arti daripada ayat mutasyabihat ini. Tapi kalau misalnya Bapak mengatakan itu adalah bahasa Aramaik, ya nanti coba kita lihat. Karena gini Pak, Al-Quran itu menerangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum liyubayyina lahum fayudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Jadi Allah tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi yang saya tahu ini adalah bahasa Arab yang kemudian hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Pembuktiannya bahwa semua pengetahuan manusia ketika dikumpulkan antara manusia yang lahir sejak Adam sampai nanti manusia terakhir, tidak akan ada manusia sepintar apapun yang akan tahu apa arti dan makna dari ayat pertama ini. Tidak akan ada yang tahu. Nah, nanti kita uji. Kalau misalnya saudara mengatakan itu dari bahasa Aramaik, kita uji nanti. Lalu kemudian kita coba menelaah dengan apa yang Anda bawa, dengan ilmu yang mendasari pengetahuan tentang ayat-ayat suci Al-Quran, diantaranya adalah Nahwu Shawab. Nanti kita uji. Sekira begitu Pak. Silakan. Oke. Tahukah Anda apa artinya itu? Saya 15 tahun di Uni Emirat Arab sebagai junior ekspatriat. Atasan saya semua muslim. Iya. Nah, saya pernah diskusi. Iya. Pernah diskusi sama mereka apa ayat itu. Iya. Itu ayatnya
kenapa Al-Quran tidak merubahnya itu ke bahasa Arab? Dan di Uni Emirat Arab itu mereka tahu itu artinya itu totalnya itu 90 70 10 5 20 sama dengan 19. Artinya itu di dalam apa? Christ is my God. Kok jadi Kristus bahasa adalah Inggris? Tuhanku. Oh gitu. Itulah artinya. Nah, Ya itulah coba artinya diurai itu. dari Makanya perspektif bahasa Arabnya coba. coba Anda buka apa? Saya ini sudah lama saya tahu ini sebelum saya nonton videonya, tapi kebetulan ya kan? Ya. Nah, jadi sebenarnya itu kenapa tidak dibahasakan ke Arab? Feedback. Dabling Pak D, dabling Pak D. Ya udah saya turunin aja saya. Iya, Pak D. Di ini aja di apa oh, Di Mungkin di mute. di mute aja. Dinaikkan lalu di mute. Oh, saya pakai apa ini? Pakai handset ini. Iya, silakan Pak, silakan. Jadi saya masih mau menggali dari Bapak. Kayaknya ini ilmu yang sangat luar biasa ini. Iya. Iya. Jadi kalau Anda mau ambil faktanya, lihat Christian Press tanggal 13 April 2021. Di situ jelas dibuat. Ini saya di Uni Emirat Arab itu mulai tahun 2003 sampai 2018. Anak saya SMA, anak saya masuk kuliah di Bandung, baru saya tidak di sana lagi. Umur saya sekarang 56 tahun. Jadi iya. Berarti Bapak selama 15 tahun mahir bahasa Arab berarti ya? bisa. Tapi ya mahirnya bahasa Inggris. Khalil Karena Fa Khalil? bagaimanapun orang Uni Arab itu kita kan sama orang Filipin, orang Hal Kanada. tatalam fil Jadi, Arabiyah, Pak Khalil Fa Khalil. Fadal. Anda nggak usah ngomong gitulah. Yang ini aja. Tapi Bapak katanya 15 Kita tahun di Arab. Iya. Terus hal Enggak, antum kita pakai mahirun bahasa fil lugatil Indonesia aja. Arabiyah? Enggak. Hal antum mahirun fil lugatil Enggak, Arabiyah? kita pakai bahasa Indonesia aja. Oh gitu. Ya, Kita pakai baiklah. bahasa Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Zuma, mohon maaf, nggak tahu roomnya Ibu Susi Yanti ini kok kayak gini ya. Kita tunggu ya sahabat ya. Jaringan dari sana, bukan jaringan kita.
Sabar ya. Roomnya nge-lag. Oke, udah. Iya, Masya Jadi Allah. tadi dia di DM bilang setelah dialog dengan Gurunda Zuma, dia langsung nemuin ustadz-ustadz di dekat rumah dia. Langsung Allahu syahadat Akbar, Masya langsung. Allah. Ya, Allahu Alhamdulillah. Surga bagi beliau, Masya Allah. Masya Ya, Allah. kita bersyukur. Nah, tadi teman kita yang dari Arab mana ya? Gurunda itu dia tuh berapa kali di room Muslim mengaku dia tuh seorang murtadin Gurunda. Gurunda udah Ya, tahu nggak belum? masalah. Belum. Ini makanan empuk bagi saya, orang-orang kayak begini nih. Iya, siap. Tolong diangkat lagi ke atas. Bunda, di-invite Bunda kalau ada. Di-invite Bunda. Iya. Ya, jadi kita lihat itu tadi ada pernyataan konyol ya dari beliau, teman-teman. Ayat mutasyabihat itu adalah terkait dengan Yesus. Nah, kita lihat dan Anda menjadi saksi bagaimana orang ini tumbang pelan-pelan. Iya. Atau saya minta kepada teman yang ada di sini, saya tumbangkan secara sadis atau pelan-pelan aja. Mau di sliding gunting atau pelan-pelan, dicukur rambutnya pelan-pelan atau alisnya dulu kita cukurin sebelah kiri. Mau di sliding. Diarahin pelan-pelan dulu lah Gurunda. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih wabarakatuh. mantul-mantul suaranya. Coba jangan pakai itu deh, jangan pakai headset Pak De. Oke, Mantul, sekarang mantul. gimana? Ininya mungkin Pak De pakai efek ini enggak, efek pakai soundcard ya? Iya Pak, Bang, kayaknya coba, itu. Nah, sekarang gimana sekarang? Nah, udah aman. Bagus. Aman? Aman, akhi. Cuman apa yang mau diterapi tadi juga menghilang dan tidak balik-balik lagi. Ini sekarang Pasien gimana saya sekarang? tadi kabur. Udah Jadi mungkin aman. yang tadi kan belum ini ya. Yuk Bang Didi. Silakan Bang Didi. Tadi kan belum selesai. Bahas apa tadi? Kenapa bisa putus, Kak? Hah? Kenapa bisa putus? Nggak tahu dari TikToknya. Ya, saya Ini nanti saya lanjutkan, jadi nggak terputus. Kalau Coba nggak dilanjutkan mana terputus? Dia nggak nongol lagi. Enggak. bahasin tadi aja Bang Didi sambil nunggu Bang Dia Fahri ini tadi. kursus dulu bahasa Arab kayaknya. Masya Allah. Iya. Itu tadi ngaku bisa bahasa Arab, Arab ditanya 15 bahasa Arab tahun kok nih. kelimpungan ya? Tadi kalau saya dengar itu dia bahas tentang kafalah Ham Aisat itu, ya kan, nama Tuhan yang ditulis dalam bahasa Arab itu kan di situs-situsnya Arab kan ditulis kafalah Ham Aisat itu kan. Lalu diterjemahkan dalam alfabet Arab bunyinya Yesus adalah Tuhanku begitu oleh Christian Pie. Al-Quran itu saya jawab ya kawan. Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Yesus. Gimana mungkin Al-Quran itu membenarkan Yesus Tuhan?
Ya, Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Yesus loh. Al-Quran kan Coba tidak bentar. ada Kamu diam dulu. Saya tanya dalam semua orang Muslim yang di sini nih. Al-Quran jijik nggak dengan ketuhanan Yesus? Semua orang Muslim. Iya pastilah. Nah, itu dia. apa Al-Quran Iya. itu tidak ada jejak digitalnya dalam kitab Israel. Nggak ada. Al-Quran itu hanya meneruskan agama Quraisy penyembah berhala. Makanya masih mewariskan ritual tawaf, jumroh, lempar larinya ke cium sana? batu. Kok Ya, ngeles? memang begitu. Itu kok lari kan tadi membahas apakah Al-Quran itu Kita lihat membenarkan ketuhanan Yesus. Saya lihat jawab, Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Yesus. Jadi jangan kamu ambil ayat-ayatnya untuk membenarkan Yesus itu Tuhan. Jadi Itu begini, maksudnya kok lari Suki. kemana-mana sih? Ini gimana ini? Sugi. Abraham dibilang Yahudi. Judi, Yesus bilang katanya apa tadi? Mengatakan apabila kamu bersunat, Yesus tidak berguna bagimu. Ini gimana ini orang ini? jadi begini, Jadi diseleding aja nih orang ini. permasalahannya itu permasalahan antara Yahudi dengan Yesus. Jadi Yahudi itu menolak keilahian Yesus. Nah, di situ makanya Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi, iblislah bapamu. Itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Al-Quran ada 600 tahun setelah Yesus Ya, kalau kembali nggak ke ada surga. hubungannya, kenapa ayat itu tadi kamu sangkut pautkan untuk ketuhanan Yesus? Ayat mana? Ayat Loh, mana? Kaf Ya Ain 1 katanya Yesus Itu Tuhanku. tadi pembahasan antara Sugi Ya Zuma udah, dengan makanya saya jawab bahwa Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Yesus. Selesai itu kan dah. tadi pembahasannya antara Sugi Zuma dengan tadi turun itu siapa ini? Iya, saya ikut jawab bahwa Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Yesus. Jadi tidak ada ayat yang bisa dipakai untuk menunjukkan Jadi Yesus Tuhan begini. dalam Al-Quran. Gitu loh. Jadi keilahian Yesus itu memang ditolak Yahudi. Yahudi menolak Yesus Emang sebagai- gini. Saudara Yahudi Didi gini. waras. Kalau Yesus itu kan lahir di abad pertama, segala sesuatunya masih terbatas. Bahkan Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kan? Nah sekarang beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu semua serba canggih, semua manusia itu terupdate pengetahuannya. Nah sekarang saya ingin tanya kepada saudara, sisi keilahian Yesus yang mana yang Anda maksud? Tunjukkan satu aja kalau ada. Yang tadi saya katakan. Yang mana tuh? berdiam itu makanya di dalam Alkitab dikatakan seluruh kepenuhan berdiam di dalam pribadi Yesus. Jadi Naikin ada Billy Yahudi tuh di bawah typing, jangan nyalahin Yahudi katanya tuh. Jadi ada Billy, Kalau SPT, naikin SPT Billy. kan membenci Yahudi sama Abi, Nasrani. turun bentar, Bi. Kalau mau naik, saya turun aja nggak ada Itu Bang Billy mau dialog di tempatnya siapa? Akademi Kristologi itu dengan Keyafas. Ya. Yahudi yang dimaksud di sini adalah Yahudi yang melanggar hukum Torah yang dimaksud oleh saudara saya Akhi Sugi. Karena Al-Quran juga menerangkan orang Yahudi dan Nasara, siapapun di antara mereka yang beriman. Berarti ada di antara mereka yang beriman. Nah, sekarang sisi keilahian Yesus ini gimana itu ceritanya? Sisi keilahian yang ada diri Yesus artinya sisi ketuhanan gitu loh. Apakah Tuhan itu punya sisi kemanusiaan? Itu dulu. Apanya? Tuhan Kan Yesus punya sisi ketuhanan. Nah, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini punya sisi kemanusiaan? Ya kalau dia datang sebagai Mesias, berarti dia mengambil rupa manusia. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu datang sebagai manusia? Dari mana Anda tahu? Loh, itu Mesias kan Yesus sendiri katakan, akulah Mesias. Mesias ini, kalau Anda tahu, Mesias ini itu bukan Tuhan. Siapa yang ngajarin Anda bahwa Mesias itu adalah Tuhan? Jadi Mesias bukan Tuhan. Oh bukan. Kalau Mesias itu Tuhan, maka Kores juga Tuhan, Daud juga Tuhan, Salomo juga Tuhan. Karena mereka semua adalah Mesias. Itu sudah. Ya sudah, silakan. Nah, jadi Mesias itu makanya di dalam nama Allah
Iya kan? Nama Allah itu kan disebut Al-Hadi. Apa itu Al-Hadi? Apa tuh? Penuntun. Nah, terus di mana Yesus disebut Al-Hadi? Yesus katakan, akulah pintu. Siapa masuk melalui aku, dia akan diselamatkan. Yohanes 10:4 ayat 9. Menuju kepada siapa? Iya toh? Menuju kepada siapa? Nah, sekarang yang Tuhan siapa? Nah, berarti yang tidak mengikuti Yesus tidak diselamatkan. Nah, betul. Saya sepakat dengan Anda. Yang tidak mengikuti Yesus tidak akan diselamatkan. Kita kunci di situ ya. Nah, tunggu satu lagi. Itu kita kunci di situ. Yang Dalam tidak Al-Quran mengikuti dikatakan Al-Nur. Apa itu Al-Nur? Apa Al-Nur? Di mana ayatnya Al-Nur? Ya, itu kan dalam nama-nama apa? Ya, di mana Al-Nur itu di mana? 99 nama Allah itu kan disebut bahwa Allah itu Al-Nur, sang terang. Di mana disebut Al-Nur? Saya baru dengar. Terus kemudian di dalam apa itu? Waduh, saudara, awal, kalau akhir. berdialog itu, ketika kita berbicara mengenai data, apalagi Quran, Anda harus memberikan data yang otentik. Anda lagi dialog dengan yang mempunyai kitab. Al-Nur itu di mana? Nama masjid. Oke lah. Kalau gitu kita lihat Al-Hadi 3. Lari ke Al-Hadi 3. Oke, kenapa Al-Hadi 3? Di situ disebut yang awal dan yang akhir. Nah, Yesus disebut apa? Yang awal yang akhir kan? Nah, terus yang Hadi 3 itu apa? Di sini dikatakan, dengar. Di sini dikatakan huwal awwalu wal akhiru. Ya. Huwa al awwalu al akhiru. Berarti ada diawali dengan huruf alif lam. Yang awal. Kalau diawali dengan huruf alif lam, berarti dia tidak berawal dan tidak berakhir. Yesus berawal nggak? Yesus yang awal dan yang akhir. Nah itu, berarti Yesus awal dan dia akhir. Sementara yang di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Gimana tuh? Nah, dia katakan akulah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1. Nah, kalau dia awal, berarti ada sesuatu di mana dia menghitung dari ketiadaan menjadi ada. Betul? Apanya? Dia kan awal. Kalau dia awal berarti ada sisi di mana dia memiliki kekosongan. Baru mulai awal. Sebelum dunia jadi dia sudah ada, dan akhir setelah ke akhir zaman dia akan menjadi hakim. Bagaimana ceritanya sebelum dunia ada dia sudah ada, sementara dia ada di abad pertama? Nah, dia katakan aku ada sebelum Abraham jadi. Nah, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham jadi? Oh, Yesus sendiri yang mengatakan. Dari mana dia tahu? Jadi. Iya, dari mana dia tahu? Apanya? Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dia memberi penjelasan, tapi mereka menolak dia. Dia maksud saya dari mana Yesus tahu kalau dia itu ada sebelum Abraham? Ya memang dia adalah sang pencipta itu sendiri. Oh, jadi dia tahu karena dia adalah pencipta itu sendiri. Iya. Lalu kenapa dia tidak tahu kapan hari kiamat? Loh, dia kan bilang, aku akan datang kembali. Kenapa dia ngaku bahwa tidak ada yang tahu hari kiamat, hanya Allah saja yang tahu? Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Yesus katakan aku akan datang kembali. Berarti dia tahu kapan dia datang. Nggak, kapan hari kiamat? Nah, dia katakan dia datang seperti pencuri di malam hari. Artinya tidak ada tahu. Yesus tidak tahu kapan kiamat. Loh, kalau dia bilang dia mau datang, berarti dia tahu kapan dia datang. Oh, berarti Yesus bohong karena dia mengatakan aku tidak tahu. Loh, bukan tidak tahu, dia katakan aku akan datang kembali. Nah, ini perkataan Yesus tetapi tentang hari kiamat, dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa seorang diri yang tahu. Ini Yesus bohong atau gimana? Atau Anda yang mengada-ngada? Yesus kan katakan aku datang seperti pencuri. Seperti di malam hari. Mati meja. Enggak, maksudnya ini Anda percaya enggak bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat berdasarkan Matius 24 nomor 36? Kedatangan Mesias. Loh, Mesias lagi. Ya,
Ya, Yesus kan akan datang kembali. Nah, ini yang saya tanya Anda, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Anda katakan dia adalah Tuhan, sehingga dia tahu. Nah, sekarang kalau demikian, kenapa dia tidak tahu kapan hari kiamat? No. Kiamat kan tidak mungkin dia mau kasih tahu, kan rahasia ilahi. Lah, ini dia bilang tentang hari kiamat tidak seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Iya kan? Yesus ini anak atau bukan? Yesus anak Allah. Udah jelas, berarti anak tidak tahu. Terus kenapa Anda yang lebih tahu? Anda lebih hebat dari Yesus rupanya. Katakan, aku akan pergi menyiapkan tempat untukmu. Setelah itu itu untuk pengikutnya. Kan sekali lagi saya bilang, itu untuk pengikutnya. Bukan untuk yang menuhankan dia, bukan untuk pentuhan Yesus. Bedakan murid Yesus dengan pentuhan Yesus. Pengikutnya kan kita. Mau siapa lagi? Kalau Anda pengikut Yesus, Anda mustahil menjadi Kristen. Apanya? Anda mustahil jadi Kristen kalau Anda pengikut Yesus. Yesus tidak membawa agama ke dunia. Nah, itu makanya gue bilang justru semakin valid itu. Anda Kristen, Yesus tidak bawa Kristen. Nah, apalagi yang Anda sangkali? Tidak menyelamatkan. Yesus tidak bawa Kristen. Anda Kristen atau bukan? Saya pengikut. Anda pengikut siapa? Kristus. Maksudnya Anda ikuti Yesus? Iya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, kalau engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan segala hal yang terkait dengan hukum Taurat. Anda? Jadi saudara bisa mematuhi seluruh hukum Taurat? Bukan saya, Anda yang kutanya. Yesus kan mematuhi segala hukum Taurat. Faktanya Yesus bisa. Faktanya Yesus bisa. Ya, Yesus kan Tuhan. Nah, kenapa Yesus mengatakan kalau engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan? Berarti dia menginginkan juga Anda menjadi Tuhan, gitu? Nggak usah memutar balik. Tidak ada, kita bukan lagi berada dalam kutuk hukum Taurat, tapi kita berada dalam. Parah ini. Siapa yang mengatakan bahwa hukum Tuhan itu yang berupa Taurat itu adalah hukum kutuk? Siapa? Bukan artinya begini, tidak ada satupun yang bisa mematuhi seluruh hukum Taurat karena manusia ini lemah, daging ini lemah. Terus kalau tidak ada yang diselamatkan, kita bukan diselamatkan bukan mematuhi seluruh hukum Taurat. Kita diselamatkan karena kemurahan hati Tuhan. Oh, nggak bisa dong. Kitabnya orang mengatakan selamat itu dengan mentaati perintah Tuhan, bukan dengan menghilangkan perintah Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ulangan 27 nomor 26. Manusia bisa nggak melaksanakan seluruh hukum Taurat? Kalaupun tidak bisa, Tuhan membuka jalan perdamaian antara dia dengan Tuhan. Antara Tuhan dengan hambanya. Apa itu? Pertobatan. Ya, perdamaian itu yang dilakukan Yesus itu. Nah, ini sementara Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 mengatakan, kalau orang berdosa lakukan praktek yang dipraktekkan oleh Musa, berkurban dengan hewan, bukan dengan manusia. Nah, jadi kalian berkorban apa? Untuk Paskah. Muslim untuk Paskah. Loh, kenapa jadinya ke saya? Kalian korban hewan, ya tapi dagingnya dibagi-bagi, bukan yang dilaksanakan Paskah. Lah, ini sekarang yang mengaku pengikut Yesus saya atau Anda? Tunggu. Yang mengaku pengikut Yesus saya atau Anda? Saya lihat apa ini? Muslim mengorbankan onta itu haram loh di dalam perjanjian lama. Sekarang begini, saya tanya dulu. Onta itu haram. Kenapa kalian korbankan? Haramnya di mana? Di mana dituliskan haram? Di mana ditulis bahwa onta haram? Di mana? Di mana? Onta haram nggak oleh Abraham? Tanya Billy itu. Enggak, saya tanya Anda. Onta itu tertulis di mana haram? Onta itu tidak dikorbankan. Saya tanya kepada Anda, onta itu haram di mana tertulis?
Lihat di Kejadian 15 sampai 9. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, hukum Taurat di dalam Yeremia 31 nomor 1 sampai nomor 36 itu berlaku untuk siapa? Buat bangsa Israel. Kenapa? Onta haram untuk Bangsa Israel. Terus kenapa Anda menuntut saya? Emang saya Bani Israel? Oh, jadi Allah kamu beda. Loh, Beda kan? Kok jadi beda? Ya jelas beda lah. Bukan yang Alasannya apa? Ya, itu onta haram. Allah kamu membenci Yahudi dan Nasrani. Oh gitu. Jadi Anda mengatakan sembahan kami berbeda karena ada satu barang yaitu onta yang diharamkan untuk Yahudi, kemudian halal untuk kami, lantas Anda mengatakan Tuhan kami berbeda gitu? Ya. Lalu bagaimana Anda dengan Yahudi? Yahudi Tuhannya adalah Hasem, Anda Tuhannya adalah manusia, Yesus. Sama enggak Tuhan Anda? Yahweh. Enggak, sama enggak Tuhan Morebili dengan Tuhan Anda? Anda Tuhannya adalah Yesus manusia, Morebili Tuhannya adalah Hasem. Jadi kalau berbicara ke Yahudi pasti menolak. Ya, tadi berbicara onta. Cuman gara-gara onta diharamkan untuk Yahudi, halal untuk kami, Anda mengatakan Tuhan kami beda. Nah, sekarang langsung ke Tuhan. Tuhan yang Anda sembah dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi sama enggak? Ya beda lah. Oke, udah kalau gitu berarti Tuhan ada dua. Yang mana yang benar Tuhannya? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Kristen? Yahudi menolak Yesus. Enggak, saya tanya, Tuhan kalian kan berbeda menurut saudara. Barusan aja Anda akui. Nah sekarang Tuhan yang benar itu yang mana? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Kristen? Pak Israel lah, Yesus. Loh, jadi Tuhannya Yahudi bukan Tuhannya Israel? Iya. Yahweh kan. Jadi Tuhannya orang Yahudi apa? Yahweh kan Yesus itu sendiri. Nah, tadi Anda mengatakan beda antara Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen beda. Yang mana ini? Yahweh itu bukan Allah SWT, Tuhan negeri Mekah. Jangan ke SWT dulu, jangan ke STOK, kami di luar pagar nih. Kamu aja dulu dengan Yahudi karena kamu mengatakan diri kalian itu adalah penerus. Jangan bawa-bawa kami. Oke lah, kami tersesat. Oke, please, pahami itu. Kami di luar daripada kalian. Sekarang damaikan dulu antara Yahudi dengan Kristen ini. Karena Kristen mengaku-ngaku sebagai penerus ajaran Yahudi. Sekarang Anda mengatakan Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen itu berbeda. Nah saya tanya, Tuhan yang benar yang mana? Tuhannya orang Yahudi kah atau Tuhannya orang Kristen? Yang mana yang benar? Di Daniel 7 ayat 13, ya kan? Kenapa itu? Ya itu jelas kan? Yahweh itu Yesus itu kan? Ya. Kenapa Yesus? Kenapa dengan Yesus? Ya bukan Allah SWT. Lah, yang bilang dia Allah SWT siapa? Loh, kamu kan sering mengklaim bahwa Yahudi, Tuhannya Yahudi ada Allah SWT. Allah SWT itu mengajarkan Islam untuk tidak boleh berteman dengan Yahudi dan Nasrani. Oh gitu. Oh ya. Oke. Nah sekarang Anda sudah akui bahwa Tuhan Yahudi dan Tuhan Anda itu berbeda. Pertanyaan saya, Tuhan yang benar siapa? Tuhannya orang Yahudi atau Tuhan Anda? Jadi Yahweh itulah Yesus Kristus. Waduh, berarti sama dong Tuhan Anda dengan Tuhannya orang Yahudi? Iya kan? Sama. Tadi katakan beda, sekarang sama. Yahweh itulah Yesus, Yesua. Oh, berarti Tuhannya Yahudi pernah mati 3 hari 3 malam? Loh, itu kan dia datang sebagai kurban. Oh gitu. Jadi Yesus Tuhan Anda jadi kurban. Sama seperti daging lembu, domba gitu, sama. Ya kurban kan menggantikan penyembelihan hewan kurban di zaman perjanjian lama. Izin Pak Didi, saya dengan mau penyembelihan hewan kurban. Nah itu ada tukang ngibul datang, tukang asumsi. Coba belajar caranya asumsi baik. Itu silakan. Nah ini begini, saudara Herdi, ya ahli hadits. Tadi saudara Didi mengatakan Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen itu berbeda. Saya tanya, kalau berbeda Tuhan mana yang benar? Yang manusia atau yang disembah oleh orang Yahudi? Karena orang Yahudi tidak nyembah manusia nih. Sementara Kristen jelas menyembah manusia bernama Yesus. Itu gimana itu, Her? Gini bro ya. Saya harap sih bro dewasa ya dalam hal ini. Gini kawan. Dewasa kok nyembah manusia, Her? Oh.
Bentar bro, sebentar. Jadi gini ya, kita tidak bisa memungkiri semua di dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak membahas Islam ini. Iya, Anda membaca kitab saya, Anda nggak bisa, Her. Tidak mau bicara Islam. Masalahnya, kalau Anda ingin membahas Islam, Anda harus tahu baca kitabnya. Kalau Kita LBT itu ini coba komparasi bro. Enggak usah. Di sini ada praktisi Yahudi. Di sini ada praktisi Yahudi. Saya sebagai Muslim ingin melihat kedudukan Tuhan Kristen yang Anda jual di Indonesia ini adalah benar-benar Tuhannya orang Yahudi. Gitu loh. Oke. Jangan lari ke Allah Subhanahu Wa Taala. Pengetahuan Anda nggak ada tentang itu. Kenapa ketakutan? Kita komparasi bro, biar belajar. Loh, kok jadi saya ketakutan? Membahas tentang Allah berarti Anda larinya ke Al-Quran. Anda baca Al-Quran nggak bisa. Host, bisa gak kita gantian bicara? Jangan ngatur-ngatur. Sekarang Anda tunjukkan bagaimana bisa memahamkan kepada kami umat Islam bahwa Tuhannya Kristen yang adalah manusia yang pernah mati 3 hari 3 malam menurut iman kalian itu adalah Hasem, Tuhannya orang Yahudi. Silakan. Oke, gini. Daniel 13. Ya, oke. Jadi Hasem itu sebelum dia menyatakan diri ya, sebelum dia lahir ya, dia sudah menyatakan di dalam nubuatan. Sebentar dulu, jangan dipotong ya. Sebelum dia lahir, dia sudah menyatakan bahwa dia akan hadir di tengah-tengah manusia. Dalam hal ini, dia memilih hanya, diingat ya, dalam hal ini Hasem hanya memilih Israel. Satu-satunya bangsa yang dia ridhoi, satu-satunya bangsa yang dia kehendaki untuk janji pemenuhan janjinya, yaitu tentang keselamatan ya. Hanya bangsa Yahudi, hanya Israel. Itu tertuang ketika janjinya diucapkan kepada Abraham dan dilanjutkan kepada Ishak dan dilanjutkan kepada Yakub, bahwa Israel lah satu-satunya bangsa yang dia Suaranya hilang. Maliki. Hilang. Roh Kudusnya kemana nih? Roh Kudusnya nih? Ya tadi Tuhannya Yahudi katanya lahir. Didengarkan sama More Saya mau Bini. nanggepin sebentar ini. Saya mau nanggapin sebentar yang mengatakan kalau Torah itu adalah kutuk ya, dan tidak mungkin dilakukan katanya. Ini kita lihat ya di dalam Ulangan 30 ayat 11 ya. Dikatakan gini. Ayat 11 mana sih? Ki hamitzvah hazot asyar anoki mitzaveka hayom lo nafs leot. Artinya apa? Perintah, inilah perintah yang aku perintahkan padamu hari ini. It is not hidden, itu bukanlah hal yang tersembunyi daripadamu, dan jaraknya tidak jauh. Jaraknya tidak ada, bukan ada di atas langit sehingga engkau memerlukan orang untuk mengambilnya dan membacakannya bagimu, dan bukan ada di seberang lautan sehingga engkau menyuruh orang untuk membacakannya bagimu, tapi Torah itu dekat di hati dan di mulutmu. Untuk apa? Untuk dilakukan. Jadi kata Tuhan ini tidak susah untuk dilakukan gitu. Jadi kalau ada yang bilang Torah itu adalah kutuk, itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut. Bagaimana dengan Tuhan lahir katanya, akhi? Ya jelas sekali ya, lo isel mekazeh, bahwa Tuhan itu bukan manusia sehingga ia bisa berdusta. Karena yang bisa berdusta bukan kucing atau ikan ya. Ikan nggak bisa berdusta, yang bisa berdusta manusia. Makanya Tuhan bukan seperti manusia yang bisa berdusta. Makanya gitu. Jadi kalau Yesus dia berdosa nggak? Kenapa? Yesus itu berdosa nggak? Berdosa. Maaf ya, saudara Didi, kalau kamu bertanya Yesus kepada orang Yahudi, sama juga kamu menanyakan Krishna atau Hanuman ke saya gitu. Jadi levelnya segitu. Jadi jangan nanya Yahudi soal Yesus gitu. Sorry ya, ini saya cuma mau sesuai nanya gitu. aja. Tadi kan dikatakan bahwa Tuhan itu tidak berdosa. Nah, jadi saya mau nanya, Yesus itu berdosa enggak? Itu pertanyaan. Sekarang saya tanya, berdosa, Bos. Saya jawab saya nggak berdosa. tahu Yesus itu berdosa atau tidak, saya nggak tahu ya. Saya jawab Karena berdosa kan gini Bang Bini.
Kalau nggak Bang tahu ya Billy, sudah. bentar. Iya, karena itu sama Bentar, juga Pak. yang menanyakan Krishna atau Hanoman. Jadi begini, Bil. Antara Astagfirullahaladzim. Yesus dengan Yahudi kan jelas bertolak belakang. Orang-orang Yahudi kan menolak keilahian Yesus. Jadi tidak mungkin lah kalau kita bilang Yahudi akan percaya Yesus, ya toh? Nah, tidak mungkin lah itu, Ya. karena sudah dua sisi yang berbeda. Nah, terus kemudian yang jadi masalah kan perselisihan antara Yahudi dan apa itu Yesus itu kan Islam itu kan tidak ada dalam jejak digitalnya di dalam kitab Israel, iya kan? Nah, mereka di sini kan Ada dong. ikut-ikutan nimbrung, ya kan? Ada jejaknya di perjanjian Abraham itu loh. Iya. Ya kan? Ada yang dua disunat, satu keturunan Ismail, satu keturunan Ishak, itu jejaknya di situ. Bil. Muhammad kan tidak disunat. Terus mereka Wah, ikut masa? Enggak. Apa alasannya? Ya, Muhammad kan nggak disunat. Coba kalian. Apa alasannya Rasulullah Muhammad SAW tidak disunat? Apa alasannya Anda? Di hadis dikatakan Muhammad lahir dalam keadaan sudah bersunat, kan lucu. Musa Oh, juga lucu. iya, weh. Nah, bagaimana dengan Musa? Bang Billy, Musa itu lahir dalam keadaan berkhitan enggak? Ada 7 orang soleh di dalam sadik ya, 7 orang sadik di dalam Torah itu, Torah kita CBLP, orang-orang yang sudah terlahir bersunat. Yang pertama yang bernama Adam itu terlahir sudah bersunat. Kenapa bersunat? Karena sunat itu dalam kesempurnaan fisik gitu. Jadi kalau orang yang belum bersunat itu dinyatakan dia tidak sempurna secara fisik gitu. Baru ada Raja Daud. Bang Didi. Saya mau Billy ya. Jadi Raja Muhammad Daud juga lahir bersunat. Terus Iya, termasuk Musa. Nuh lahir sudah bersunat. Jadi banyak tokoh-tokoh di dalam Torah yang lahir sudah bersunat gitu. Jedor. Jadi begitu. Jadi ya, orang yang lahir tidak sudah bersunat berarti itu sudah bersunat ya. Itu menyandarkan kesempurnaan gitu. Tapi saksi mata pun nggak ada melihat kan? Gini, di dalam kami punya oral Torah ya, tradisi Torah yang turun-temurun. Bahkan nama ibunya Raja Daud yang tidak tertulis di dalam Torah yang tertulis itu nggak ada. Nama ibunya Daud, nama ibunya Abraham yang namanya Amtelai tidak tertulis di dalam Alkitab biasa. Kenapa ada oral Torah? Hanya oral Torah itu diberikan bagi Bani Israel karena kalau Torah ditulis semua maka tidak akan cukup gitu. Nah, jadi begini, tadi kan Bill kamu sampaikan bahwa mereka melaksanakan itu. Aku mau tanya lagi nih. Kan kamu ada di sini kan yang ahli tentang apa itu Bait Allah. Sekarang Muslim buat Ka'bah itu Bait Allah bukan? Oke, saya jawab ya. Di dalam Torah ya, ada kita namanya Betel ya. Betel. Jadi beda Betelnya rumahnya El, atau rumahnya Tuhan. Beda dengan Bet Hamikdash ya. Bait suci itu beda. Jadi Betel itu waktu Abraham kemana-mana dia membangun mezbah, memberi persembahan. Jadi pergi kemana-mana membangun situs untuk memberikan persembahan dan berdoa kepada Tuhan. Gitu aja. Gitu. Berarti Ka'bah bukan Bait Allah karena tidak memiliki perkakas Bait Allah, iya kan? Perkakas Bait Allah yang seperti di mana nih? Di Bait Ya, suci. tabernakel. Oh iya beda lah, beda. Ah betul. Oke, saya setuju, Bill. Aku setuju. Berarti Ka'bah bukan Bait Kan Allah. itu nggak ada Oke, peralatannya, beda lah peralatannya kayak. Betul. Oke. Nah, aku setuju, Bill. Kalau kamu bilang begini. Oke, saya kira itu ya karena saya ada. Nah, sekarang saya tanya dulu, dengar dulu Didi. Kalau di rumah ibadahnya orang Yahudi dan para nabi itu, boleh nggak masuk orang-orang yang tidak bersunat? Halo bro, sorry tadi Nggak boleh. Dikatakan boleh, ya? di dalam kitab Yesaya begini, semua bangsa akan datang ke Gunung Sion dan rumahku akan disebut rumah doa bagi seluruh bangsa dan orang yang bersunat tidak bisa masuk. Jadi Kristen ini gimana? Kita lanjutkan tadi. Gimana itu? Jadi gereja itu bukan rumah Tuhan, Didi. Ka'bah itu kan rumah kulub. Intinya Oh enggak, kamu harus belajar dulu. Yang diterangkan Betel itu apa itu Betel? Bait Allah itu. Bagaimana dari Yakub? Bagaimana Betel yang dimaksud oleh Yakub? Bagaimana yang dimaksud dengan Musa? Bagaimana yang dimaksud dengan Salomo dan semuanya? Mereka masing-masing beda kok. Betelnya kan beda-beda. Bahkan ada yang hanya mendudukkan batu tugu saja.
Hanya batu tok. Kalian klaim Ka'bah bait Allah. Abraham nggak pernah membangun Ka'bah. Coba tanya Billy, Abraham pernah nggak bangun Ka'bah? Itu tadi dia mengatakan dia memiliki Betel. Betel itu apa? Kemana-mana dia mengembara, dia meninggalkan Betel. Abraham Ayo. yang membangun. Ini tanya Billy, Abraham pernah nggak ke Ka'bah, Mekah? Dia kan pengembara. Dia sampai ke Mana ke padang Abraham Berseba, yang sampai ke tandus Paran dan gitu. seterusnya. Kan gitu. Mana pernah Abraham mau datang ke tempat yang tandus di Arab itu? Apalagi ke Romawi. Ya kan? Diperhatikan rumah penyembahan manusia bernama Yesus itu mana ada pernah Abraham pergi ke sana? Abraham tidak membangun, kalau Abraham membangun Ka'bah berarti Abraham dulu tawaf dalam keadaan telanjang. Kenapa bisa kayak begitu? Dulu orang tawaf di dalam Ka'bah dalam keadaan telanjang. Masa Abraham mau tawaf dalam keadaan telanjang? Dulu zaman Quraisy sebelum datang Islam. Abraham kan sudah ada, katanya Abraham yang membangun Ka'bah. Nah, terus apakah Abraham memberikan contoh seperti itu? Oh, di Ka'bah kan dulu orang tawaf dalam keadaan telanjang. Sebelum Islam kan? Iya toh, sebelum Islam kan Abraham sudah ada duluan. Katanya dia yang membangun Ka'bah. Berarti Abraham tawaf dalam keadaan bugil dong. Siapa yang katakan seperti itu? Oh, kamu coba baca itu. Dulu itu di Ka'bah orang tawaf dalam keadaan telanjang. Iya, itu siapa pelakunya? Itu pra-Islam atau setelah Islam? Zaman pra-Islam kan. Abraham Nah, iya udah. Bahkan ada kalau Anda bingung dengan itu, ada orang yang mempersembahkan nyawanya di atas tiang salib dengan telanjang loh. Kenapa rupanya? Jadi begitu. Jadi begitu gimana? Gimana? Ka'bah itu bukan orang menyembah Tuhannya mereka dengan telanjang. Orang-orang jahiliyah pada masa itu Anda ribut. Tuhan Anda mempersembahkan nyawanya dengan telanjang, Anda nggak ribut. Punya Quran kan bertolak belakang dengan sejarah. Katanya Abraham yang membangun Ka'bah. Apa Abraham suruh puterin batu? Sejarah dari mana yang Anda pelajari? Itu apakah Abraham? Sejarah dari mana yang Anda pelajari? Putarin batu meteor. Sejarah yang mana yang Anda pelajari? Orang-orang dahulu coba tanya Morebili yang ada di sini. Orang-orang dulu selalu memutari tempat-tempat suci yang mereka anggap mereka memutari dalam ibadah. Mereka tidak menyanyikan seperti yang Anda lakukan sekarang. Gitu loh. Gini. Siapa yang mengajari orang-orang Islam di pra-Islam mengajari tawaf telanjang itu siapa yang mengajari? Nah, memang ada dalilnya. Silakan tunjukkan. Ada nggak? Iya, kan orang itu tawaf sebelum Muhammad itu tawaf dalam keadaan telanjang. Yang mengajari mereka telanjang itu siapa? Kan yang jelas bukan Al-Qur'an yang ngajarin dan bukan Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Terus tradisi tentang tawaf itu siapa? Dari siapa? Yaitu tradisi yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dan memang orang-orang terdahulu memang melakukan tawaf juga. Sebelum Muhammad lahir. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan tawaf dengan cara seperti itu. Iya, kan sebelum Muhammad lahir, tawaf itu kan sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Yahudi juga melakukan tawaf kok. Oke. Gini pertanyaannya. Gimana itu? Saat orang Quraisy tawaf telanjang, itu siapa yang ngajarin? Tidak ada yang ngajarin. Dia sendiri dengan tradisi mereka sendiri. Siapa yang ngajarin? Oke, lalu yang mengajarkan tawaf itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Ini ceritanya sebelum Muhammad lahir. Mana aku tahu siapa yang ngajarkan mereka dengan cara telanjang? Mungkin dia melihat Yesus kali. Oh, jadi begini ya. Karena Yesus kan telanjang tuh pada saat disalib. Astagfirullahalazim. Gimana sih Tuhanku telanjang? Bukan. Gini, sebelum Muhammad lahir, nah sekarang saya ingin tanya, ritual-ritual seperti itu, melempar setan, tawaf, itu siapa yang ngajarin? Oh, Yesus juga pernah mengajarkan itu kok. Astagfirullah. Nah, gimana itu? Yang mengajarin Anda lempar setan, tawaf itu siapa yang ngajarin? Itu kan sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Oke, gimana itu? Berarti Nabi Ibrahim mengajarkan lempar setan, tawaf telanjang kayak gitu. Kalau menurut Anda begitu ya silakan aja. Tapi kami tidak seperti itu. Jangan pasrah, bro. Jangan pasrah. Loh, kok pasrah? Anda yang membawa narasi kok.
Anda membawa orang-orang Quraisy tawaf dalam keadaan telanjang. Tuhan Anda mati dalam keadaan telanjang. Apa? Kenapa Anda tidak ikuti itu? Kenapa mati? Kenapa mati harus menggunakan jas? Kenapa nggak telanjang? Astaga, itu tidak ada hubungannya dengan ritual yang Anda lakukan. Gini ya, gini. Saya tanya, kan sebelum Muhammad lahir, orang Islam melakukan tawaf, lempar setan, lempar jumroh itu, lalu tawaf itu, katamu kan Ibrahim yang mengajarkan. Oke, Ibrahim yang mengajarkan. Nah, saya tanya dalilnya kan nggak bisa jawab. Artinya ada kok dalilnya, Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Oke. Nah sekarang yang karaoke di tempat ibadah itu siapa? Contoh dari mana? Tunggu, sudah. Kan sudah kutunjukkan tawaf itu sudah ada, Mazmur 26 nomor 6. Sekarang saya tanya samamu, yang ngajarin Anda itu orkes di dalam gereja siapa? Coba Bill pernah tawaf. Kenapa orang Israel nggak lempar itu? Mesbah, mengelilingi mesbah. Mesbah itu bukan itu Ka'bah hitam. Ritual itu sudah dicontohkan kok. Ritual itu sudah dicontohkan. Ada nggak ritual dicontohkan menyembah manusia? Di akhir moderator kita gantian ngomongnya biar enak. Loh, giliran ditanya meong kamu, Herdi. Ini kan sudah jelas. Kau bertanya tentang mengelilingi. Ini ada dalilnya. Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu. Ini firman Tuhan atau bukan menurut Anda? Kamu diam dulu, Maliki bicara. Loh, kok Anda perintahkan saya diam? Nah, sekarang saya tanya, tunjukkan kepada saya contoh yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu menyembah manusia. Silakan. Oke, gini ya. Ada yang manusia itu pengikut dewa Molok menurut Torah. Oke, gini ya. Kita clearkan dulu ya. Gini. Kita clearkan dulu ya. Tentang siapa yang mengajarkan orang Islam itu menyembah lempar jumroh, tawaf. Sebentar. Tenang bro, biar diskusinya bermanfaat. Gini ya. Ya, itu Anda mengatakan Ibrahim. Nah, lalu Anda mengutip Mazmur. Ya, Mazmur itu perkataan siapa? Lalu kenapa disematkan kepada Ibrahim? Sebentar. Jangan dipotong. Sudah Her. Ini kan berbicara mengenai mengelilingi tawaf katamu. Aku jawab Mazmur 26 nomor 6. Kan gitu. Ya, udah terjawab tuh. Ya kan? Nah, sekarang saya balik nanya kepada saudara, siapa yang Anda contohi menyembah manusia? Turunkan ya Bang Diki ya. Saya turunkan. Maaf. Gitu. Bentar. Kok masih ke situ lagi? Giliran Anda nggak bisa menjawab. Kan sudah. Siapa yang ngajarin Anda tawaf? Aku bacakan kepada Anda Mazmur 26 nomor 6. Orang-orang terdahulu ketika ingin memasuki rumah ibadah mereka melakukan tawaf. Ada contoh ritualnya. Oke? Nah, sekarang saya tanya sama Anda, contoh ritual penyembahan terhadap anak manusia bernama Yesus itu Anda dapatkan dari mana? Yang saya tahu itu dari India, dari Mesir, Romawi, dan Yunani. Nah, kitab Anda adalah mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Ada nggak orang Yahudi mencontohkan orang-orang terdahulu menyembah kepada manusia yang disalib di atas tiang salib? Ada nggak? Sudah, gantian ya biar teratur. Kita selesaikan satu persatu ya. Jadi Anda menyebut tentang mesbah. Dalam hal ini, mesbah yang Anda pahami, Anda sebatas mengklaim. Tetapi Anda tidak tahu apa itu mesbah. Mesbah di dalam pemahaman Judaism itu berbicara tentang tabut perjanjian ya. Di atas mesbah. Salah. So tahu. Salah. Mesbah itu bahasa artinya misbeah. Misbeah itu apa? Batu yang disusun jadi mesbah atau altar ya. Kalau tabut perjanjian beda lagi. Tabut perjanjian namanya Aaron Brit. Salah itu. Itu menjadi gelar juga ya. Itu di zaman ini saudara Herdi, sekiranya Yesus hidup zaman sekarang, Yesus pun dia tentang.
Yesus pun dia Gini, tentang, bisa andaikan bisa Yesus nggak masih teratur, hidup. bro? Bisa nggak teratur? Bisa nggak teratur? Loh, Jadi tadi gini Anda ya. dipermalukan, mesbah Anda katakan apa tadi? Iya, saya paham itu jam Abraham. Setelah Musa itu sudah berganti tabut perjanjian. Kenapa orang Israel itu tidak bisa melakukan Yom Kippur? Karena nggak ada tabut perjanjiannya, bro. Karena Tuhan gini ya, kamu dengar baik-baik. Ketika orang-orang melakukan Yom Kippur, Tuhan bersekinah di atas tabut itu penutup pendamaian. Karena tabutnya nggak ada, jadi mereka tidak melakukan Yom Kippur. Itu harus paham. Nah, lalu Anda mengatakan bahwa di dalam orang Arab itu mengelilingi mesbah-mesbah, itu kagak sah. Karena petunjuknya tidak sesuai petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan tentang mesbah yang dikatakan kepada orang Israel lewat Musa itu ada ukurannya dan ada kerubnya yang menopang. Nah, kerubnya yang diambil di dalam Arab adalah Hajar Aswad dan Yamani. Beda, bro. Jadi itu tidak Kenapa sah. nih Kristen cabang Melayu ini kok pada sok penting sama mesbahnya? Ini saya lurusin dulu deh, saya lurusin ini. Ya, salah dilurusin, pemahaman akhi, Herdi. dilurusin. Ya, Jadi penyesat Herdi ini harus menyamakan antara misbeah atau mesbah atau altar yang terbuat dari batu yang disusun, ya, dengan Aaron Brit atau tabut perjanjian itu tempatnya berbeda. Kalau misbeah itu ada di luar, di ruang namanya Azara, di luar pelataran bait suci. Baru nanti ada lagi misbeah kedua di dalam ruang kados atau ruang yang kudus. Nah, baru di ruang Maha Kudus ada Aaron Brit. Jadi itu bukan dua yang sama dan berdekatan, enggak. Jadi mesbah itu bukan tabut perjanjian bukan mesbah gitu. Nah, soal Yom Kippur tidak ada, itu salah. Di zaman Musa pada waktu itu juga sudah ada mesbah dan sudah ada Aaron Brit atau tabut perjanjian. Mereka melakukan hari raya Yom Kippur. Jadi itu salah katanya, Herdi. Lanjut. Oke ya, saya bawakan ya di dalam kitab Torah ya. Tuhan Hashem hadir ketika orang ya melakukan hari raya Yom Kippur ya. Tuhan Kristen jadi berbicara. juru bicara Yahudi. Gimana? Kristen jadi juru bicara Yahudi, juru bicara Torah ya. Oh, tenang bro, santai. Kalau dengan Billy saya santai bro. Saya katakan sekiranya Yesus hadir, Yesus pun ditentang Bentar, orang ini. gantian bro. Gantian bro kita bicara ya. Oke. Di dalam Keluaran 25 ya. Kita buka dulu ya. Keluaran 25. Oke. Oh sorry, belum open cam ya. Bentar. Keluaran. Oke, 29. 25 juga boleh. 29. Sip. Keluaran 29. Oke, biar you baca juga ya. Ayat 42. Jadi manfaatnya tentang itu ya, tabut perjanjian. Oke. Bentar. Sebentar, jangan dipotong dulu kawan. Kita baca dari sini ya. Haruslah kau sembeli domba jantan itu dan kau ambil darahnya dan kau siramkan pada mesbah sekelilingnya. Oke. Ayat 16. Haruslah kau potong domba-domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Ini panjang, tapi kita langsung ke 42 dan 43 ya. Oke, 42, 43. Oke. Nah, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Oke. Jadi Tuhan kalau berbicara tentang tabut perjanjian, Tuhan hadir. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa di Arab sana adalah mesbah, Allah tidak pernah hadir bro, itu beda. Jadi pemahamannya, pengajarannya itu beda. Ya, Hashem itu bersekinah di atas tutup pendamaian, hadir berbicara dengan sang imam. Tetapi di dalam pengajaran Arab, ya tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala itu bersekinah, apalagi menunjukkan bayangannya, kagak pernah. Itu bedanya bro. Oke?
Jadi Torahnya yang Anda maksud itu bahasa Indonesia gitu? Bro, ini sudah diterjemahkan. Saya yakin dan orang yang menerjemahkan ini ya orang terpelajar. Berarti terjemahan Torah maksudnya, bukan Torah. Ya, gini, kalau you mau masuk ke Torah, bro, saya akan tanya Quran. Allah tidak pernah mengenal apa itu Torah. Ya, Tidak tahu apa itu Torah. Yesus tahu Torah nggak? Oke, jadi Torah dalam pemahaman umumnya itu instruksi. Torah itu dari kitab Kejadian Udah, sampai selesaikan aja tadi, nggak usah lari kemana-mana kayak tahu ilmunya luas aja. Serba tahu. Tenang aja. Tenang kawanku ya. Jadi gini, kalau mau berbicara Torah keseluruhan, itu di kitab Tanak, di dalam kitab Tanak keseluruhan itu ada Torah, ada instruksi. Bisa baca nggak kamu bahasa itu? Bahasa kitab Tanak. Enggak, saya tanya dulu, kamu bisa baca nggak itu kitab Torah? Jangan lomba baca, bro. Kok lomba baca? Jadi selama ini kau belajar kitabnya orang Yahudi hanya terjemahan saja? Gini, bro. Kita mau diskusi ini yang tersedia atau mau lomba baca, bro? Loh, kok jadinya orang Kristen ini lucu ya? Ketika ditanya tentang Torah, lalu kemudian dia tidak bisa baca, dibilangnya lomba baca. Ini kan sumber pengetahuan itu adalah kitab Torahnya, bukan terjemahannya. Anda mau tahu tentang seluk-beluk kebenaran yang ada di dalam Torah, harus tahu baca kitab Torah. Oke. Sekarang saya nggak bisa baca Ibrani. Memang Allah bisa baca Ibrani? Coba jawab. Apa? Saya nggak bisa baca Ibrani. Saya tanya, Allah bisa baca Ibrani nggak? Kok bisa kayak begitu pertanyaannya? Emang Allah itu makhluk? Lah iya, Allah paham nggak bahasa Ibrani? Memang kamu pikir itu Allah itu makhluk? Ya saya tanya, Allah paham nggak sekarang saya tanya sama Anda. Saya nggak bisa jawab itu. Sekarang saya tanya, apakah Tuhannya Yahudi menurut Anda yang Anda tuhankan itu, yang menjadi manusia, bisa bahasa Bugis? Bisa semua. Mana dalilnya? Bukan mana dalilnya? Gini, mana dalilnya bahwa Tuhannya Yahudi bisa bahasa Bugis? Mana? Aduh, bentar. Boleh? Enggak, saya minta dalilnya. Aduh. Nah, jadi adu kan? Jadi adu dia. Bukan, gini bro. Kan Arab itu bahasa serumpun kan? Oke, paham ya? Pelan-pelan. Enggak kan Anda mengatakan tadi bahwa Tuhan saya tidak tahu bahasa Ibrani. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Tuhan Anda yang Yesus itu bisa bahasa Bugis? Itu bahasa dulu. Bugis belum ada di zaman. Berarti Yesus tidak tahu bahasa Bugis. Aduh, gini ya bro. Allah hadir kan setelah bahasa Ibrani sudah ada Allah hadir kan. Kamu tenang bro. Bro. Sebenarnya bukan lucu. Sebenarnya Allah sangat mampu bisa membuktikan bahwa dirinya adalah Allah Israel. Ya, kalau dia paham bahasa Ibrani. Karena Allah hadir, ya bahasa Ibrani sudah ada. Iya dong, kan yang mengutus para nabi dan rasul bahasa Ibrani kan beliau. Oke, kamu buktikan kepada saya di mana di Quran Allah mengatakan bahasa Torah itu bahasa Ibrani. Buktikan dia katakan begini, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Setiap dia mengutus seorang nabi dan rasul pasti dengan menggunakan bahasa kaumnya. Yang lucu, Yesus diutus dalam kaum yang berbahasa Aramaik, tapi kitabnya bahasa Yunani. Oke, gini ya kawan. Saya kasih kamu hadiah ya, gini ya. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengerti bahasa Hebrew. Allah mengertinya bahasa Suryani dan Arab. Nah, itu kata Muhammad ya, bukan kata saya. Jadi Torah itu diturunkan dalam bahasa Suryani. Di mana? Coba tunjukkan kepada saya, tunjukkan datanya Herdi yang mengatakan Allah cuma tahu bahasa itu yang dua. Silakan. Ya, wah, bagus bro. Bagus begitu. Itu kemajuan. Kalau Anda bertanya kepada saya. Nah, sekarang saya uji juga, Anda ada kemajuan enggak terhadap Anda atau tidak? Oke, ini di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban jilid 2. Sahih Ibnu Hibban, ya, oke. Jadi saya kasih tahu ya kawan-kawan muslim, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan 104 kitab di dalam dunia ini. Allah ya. Nah, dari 104 kitab itu diturunkan dalam 2 bahasa. Jadi Allah memang benar-benar kagak ngerti apa itu bahasa Hebrew, ya. Dari mana Anda tahu bahwa Allah enggak ngerti bahasa Hebrew? Dari mana?
Ya karena sini datanya. Nah, karena Ya, ini silakan. datanya. Silakan. Dan contoh lain lagi di dalam Quran, di dalam Enggak usah terlalu lebay. Tunjukkan aja yang pengetahuan Anda seperti ini, manusia Google. Silakan. Kiranya tadi itu Anda ingin menunjukkan hadits. Bukan. Taunya internet. Ini kitab Sahih Ibnu Hibban. Kamu bisa cek juga. Ya, Sahih Ibnu Hibban. Oke. Nah, di sini ya. Apa yang dikatakan di situ? Bacakan kepada saya. Abu Sar, ini panjang ya. Tapi Ya, kita baca intinya aja yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa bahasa selain bahasa dua bahasa yang Anda maksud. Oke. Jadi poinnya di sini ya. Ini Abu Sar kan bertanya kepada Muhammad, berapa kitab suci yang pernah Allah SWT turunkan? Abu Sar bertanya kepada Muhammad, berapa kitab suci yang pernah Allah SWT turunkan? Muhammad menjawab, 100 kitab dan 4 kitab. 100 kitab dan 4 kitab. Jadi 104 kitab ya. Oke. Nah. Terus Allah SWT turunkan kepada Syeds, anaknya Adam, 50 syahifah. Kepada Aknub 30 syahifah. Kepada Ibrahim 10 syahifah. Kepada Musa sebelum Taurat, kitab suci Taurat 10 syahifah. Kemudian Allah SWT turunkan kitab suci Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Oke. Terus? Bahasanya di sini, bro. Sini ya. Oke. Tar, mana dia ya? Kekuasaan sedang. Oke. Wahai Abu Sar, dari 4 di antara para rasul berbahasa, ya, oke, di sini ya. Allah SWT menciptakan dengan kekuasaannya, lalu Allah SWT tiupkan kepadanya ruh darinya. Kemudian Allah SWT berbicara dengan secara berhadapan. Muhammad SAW lalu bersabda, wahai Abu Sar, 4 di antara para rasul berbahasa Suryani. Mereka adalah Adam, Syis, Aknuk, Idris, dan orang yang pertama kali menulis dengan pena, dan Nuh. Sedangkan 4 darinya adalah Arab. Mereka adalah Hud, Syuaib, Salih, dan Nabi Muhammad. Terus? Hud, Syuaib, Salih, dan Nabi Muhammad. Terus? Ya, terus. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya 104 kitab itu dalam 2 bahasa, Suryani dan bahasa Arab. Terus Jadi dia mengatakan bahwa dia tidak tahu bahasa lain mana? Iya, kan buktinya, faktanya Torah itu bahasa Ibrani bukan Suryani, bro. Nah, sekarang saya tanya, mana dalilnya Tuhan tidak tahu bahasa lain, cuma tahu 2 bahasa? Benar. Anda kan mengatakan tadi begitu. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, kan berarti Anda memfitnah, kan? Iya, tenang. Faktanya, realnya Torah itu bahasa Hebrew, Injil bahasa Yunani, ya. Tetapi Allah mengabarkan sesuatu pemahaman yang salah. Nah, di dalam Quran contoh di sini. Kok Anda mengukur dari pemahaman Anda bahwa Allah yang salah? Apa yang Anda jadikan ukuran? Faktanya Torah dalam bahasa Hebrew, Injil bahasa Yunani. Allah mengatakan memang yang dimaksud oleh Allah di situ adalah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lah, Taurat, Injil, Zabur. Memang ada di situ dikatakan Injil. Lah iya ada. Ada. Oke. Nah, ada Injil, ada Torah. Oke. Nah, sekarang saya tanya, mana dalilnya bahwa Allah cuma tahu 2 bahasa? Allah berarti. Injil, dalilnya yang mengatakan bahwa 2 bahasa aja yang dia tahu. Mana? Oke, ini ya. Kita baca ya dari sini ya. Bentar, naik turun. Iya, naik turun karena memang kagak ngerti, bro, kamu. Oke. Nah, mana dalilnya? Ada yang mengatakan bahwa Allah cuma tahu 2 bahasa. Mana dalilnya? Wahai Abu Sar, 4 di antara para rasul, jadi para rasul berbahasa Suryani. Nah, para rasul berbahasa Suryani, berarti Allah mengutus kitab, mewahyukan kitab dalam bahasa Suryani. Nah, terus ada nggak di situ bangsa yang menggunakan bahasa Inggris? Lalu kemudian Allah kirimkan bahasa Suryani, ada nggak? Capek deh. Enggak sini kalau jadi Anda cuma menghina ini. Anda hanya menghina maunya. Dia Takia Korintus ini 1 Korintus 9 nomor 21. Karena di sini wahai Abu Dzar 4 di antara para rasul berbahasa Suryani. Mereka adalah Adam, Syed, Ahnuk, dan juga Nuh. Di sini enggak ditulis membahas Islam, tidak ada ilmu.
menuduh Allah cuma tahu dua bahasa. Itu di mana semua? Di mana 140 kitab itu? Ya, Allah gantian. tidak bisa menjaga kitabnya. Gantian. Gini, saya buktikan ya. Contoh ya. Karena dalam kebenaran kitab itu artinya buku. Makanya kalian tuh pakai bahasa Yunani aja biblos. Jadi nggak ada dalilnya ya bahwa di situ mengatakan Allah hanya tahu dua bahasa, nggak ada dalilnya ya? Nggak ada, Gurunda, nggak ada. Ini aku punya saing Iban ada nih ada. Betul. Emangnya Yesus yang nggak hafal Bible? Betul, Yesus Herdi. Hanya begini kau caramu, Herdi. Bro, tenang. Itu lihat di situ tidak tertulis Musa berbahasa Suryani atau Torah berbahasa Suryani. Perjanjian lama, Her. Kan Yesus nggak hafal perjanjian lama, Her. Tenang bro, tenang ya. Jadi Her saya minta penekanannya, Herdi. Di mana ditunjukkan di situ bahwa Allah hanya tahu dua bahasa? Ya ini bahasa Adam, bahasa Suryani, bahasa Syeds, Suryani. Ya, Suryani. Terus yang mengatakan bahwa dia tidak tahu di luar bahasa Suryani mana? Nah, bisa buktikan bahwa Syed itu berbahasa Ibrani. Iya, saya minta dalilnya yang mengatakan bahwa Allah hanya tahu dua bahasa. Mana dalilnya? Kan dua bahasa yang dalam bahasa di sini. Tidak ada bahasa lain. Ya, Taurat ditulis dalam bahasa apa, Zul? Astagfirullah. Kan Al-Quran ini kan menerangkan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Dan Allah tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Lalu kenapa kitab bagi Isa itu diberi nama Injil? Itu kan bahasa Yunani, bukan bahasa kaumnya. Dua lion terus jadi Injil. Dari mana? Coba uraikan dulu. Coba uraikan kepada saya. Coba uraikan kepada saya. Dengar uraikan kepada saya. Kata Injil itu kata Injil itu Anda dapatkan dari mana? Kata Injil itu Anda dapatkan dari Isa itu bahasa apa? Bahasa kaumnya Isa bahasa apa? Yunani. Aduh, capek. Yunani, kaumnya. Kaumnya berbahasa Yunani, kaumnya. Itu orang Israel berbahasa Yunani. Gak ada yang bisa berbahasa Ibrani di sana. Orang Jadi Israel itu kaum Israel Herdi, itu berbahasa apa? Herdi, ini yang kedua kalinya Anda menghina ya, menista agama Islam ya. Anda katakan Allah cuma tahu dua bahasa. Ini, Anda tidak sadari itu. Anda Gini, tidak kalau sadari. lu berkata Allah paham bahasa Ibrani, coba buktikan. Di mana? Lah ini dia katakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum. Dia mengutus seluruh nabi berdasarkan bahasa kaumnya. Itu luas, bro. Karena dia luas makanya Anda harus memahami bahwasanya data yang Anda bawa itu tidak ada yang menerangkan bahwa Allah cuma tahu dua bahasa gitu loh. Mengutip bahasa kaum Israel saja salah. Kepada Syeds itu 50 syahifah dalam bahasa Suryani. Apakah Syeds itu bisa berbahasa Ibrani? Menurut Allah. Loh, apa-apaan ini? Saya minta datanya bahwa Allah cuma tahu dua bahasa. Lah ini datanya, ini keterangan dari Muhammad bahwa manusia Allah cuma tahu dua bahasa. Manusia di zaman Adam berbahasa Suryani. Nah, terus itu semua kitab ditulis dalam dua bahasa, Zul. Menurut nabimu. Makanya dengar dulu ya, Suryani, Abu Tar, 4 di antara para rasul ya. Berbahasa Suryani, mereka adalah Adam, Syeds, Asnuk, Idris, dan orang yang pertama kali menulis dan Nuh. Nah 4 ini berbahasa Suryani. Kok nggak ada kata Musanya ya? Kenapa nggak ada kata Musa sama Yesus ya? Aduh, bentar dulu Kores. Nah, udah kena sekak ya. Sebentar dulu. Sedangkan 4 darinya adalah Arab. Yang berbahasa Arab Hud, Syuaib, Salih, dan Muhammad. Terus? Kenapa Musa sama Isanya nggak dibilang berbahasa Suryani ya? Kenapa gitu ya? Bentar dulu bro. Hanya 2 bahasa yang terdeteksi dalam penarasian kitab. Ini kan berlanjut. Ini 9. Oke, berarti Nabi Musa sama Nabi Isa berbahasa apa? Suryani atau Arab menurut lo di sini? Sebentar dulu. Gue hitung sampai 3. 1, 2. Ya, ini kalau sudah menghela napas gitu kayak profesor dia, tapi disuruh baca nggak bisa. Karena jatuhnya begini. Nanti kalau misalnya buat ada tertulis Yesus dan Bapa adalah satu, berarti Yesus adalah hidungnya Bapa. Mau nggak digituin sama gue?
Aku bertanya, wahai Rasul, ini kelanjutannya. Ada. Iya, yang saya minta pernyataan Anda tadi yang mendudu dan memfitnah Allah hanya tahu 2 bahasa. Oke, saya Hormati konfirmasi dulu kata-kata Muhammad. Saya konfirmasi dari Quran. Hormati dulu. Sesungguhnya Iya. aku adalah Di Tuhanmu. situ ketika dia mengatakan kepada orang yang menggunakan bahasa Aram, bahasa Suryani, ya kan? Lalu kemudian bahasa Arab. Nah, yang saya minta dalilnya mana yang mengatakan dia tidak tahu bahasa lain, hanya 2 bahasa dia tahu. Mana dalilnya? Capek memang diskusi. Yang ada di Ibnu Hibban ini gurunya tertulis. Kamu memang ongol. Kukatakan kamu itu ongol. Kenapa? Karena saya tanya apa sesuai dengan pernyataan kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya tahu 2 bahasa. Kan begitu? Kau ngerti nggak bahasa Suryani itu apa? Ngerti nggak kamu bahasa Suryani itu? Kutanya dulu kamu. 140, Nggak, kamu diam dulu. Kamu dulu penyembah manusia diam dulu. Saya tanya dulu Herdi. Herdi, saya tanya sama kamu Her. Bahasa Suryani itu apa Her? Bahasa Suryani itu apa Her? Her? Ya kalau kita gantian bicara, bro. Saya Sok malas tahu gitu. kau jawab aja, nggak usah lebay kau. Kutanya samamu. Bahasa Suryani itu apa? Capek deh. Ya menurut si Zul kan bahasa Aram. Nah terus bahasa Aram itu sendiri sekelompok nggak dengan bahasa Ibrani? Serumpun nggak bahasa itu? Wah, tadi ada kenapa Adam berbahasa Aram? Itu dikonfirmasi lewat di dalam Midrash ada itu bahwa Adam itu berbahasa Aram. Nah tuh, gimana tuh, Herdi? Selamat datang di kebenaran. Jedar. Lah Yesus diutus kepada orang Palestina, orang Yerusalem. Kenapa kitabmu bahasa Yunani? Tapi kenapa Allah memberi nama bahasa Yunani? Kenapa? Mana? Apa hubungannya dengan bahasa Yunaninya Injil? Injil itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Alif, Nun, Jim, Lam. Nah, bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Bisa googling nggak Injil itu dari asal katanya apa? Loh, itu pengertian googling. Bukan pengertian Al-Quran. Dengar dulu. Zul, dengar. Bohong. Buka googling aja, semua orang di seluruh dunia ini bisa buka. Kata Injil itu diambil dari mana? Loh, kok jadinya googling yang jadi aturan main? Kita mau verifikasi itu semua yang belakangnya kita seluruh dunia. Sekarang begini, Tuyul. Saya katakan sama Anda. Mana duluan internet daripada Al-Quran? Wah, ngapain internet dengan Al-Quran kok sama-samain? Apa maksud? Dari mana googling itu dapat materi? Dari mana dapat materi? Dengar. Sesuatu yang ada di internet itu sudah terverifikasi. Kalau misalnya tidak disetujui oleh orang, sekarang begini. Injil itu Zul. Injil itu dari Angelion, dari bahasa Yunani. Itu menurutmu nabimu. Sekarang saya tanya, coba kamu bisa share screen kan? Coba kamu buka kitabmu dalam bahasa Yunani. Kenapa Tuhanmu memberi nama kitabnya dari bahasa Yunani? Padahal itu kitab bagi kaum Isa. Nenekmu kiper. Siapa Israel. bilang? Itu menurut Anda. Sekarang tunjukkan kepada saya original teks. Tunjukkan original teks kitabmu dalam bahasa Yunani yang ada tulisan Injil di dalamnya. Saya ingin lihat. Saya berhenti jadi kristolog kalau ada. Silakan. Buka kitabmu sekarang. Buka. Kenapa Allah mau menggunakan kata Injil? Kenapa menggunakan kata Injil? Untuk itu tuduhanmu, itu tuduhanmu, itu harapanmu, tapi tidak sesuai dengan fakta. Kamu sama aja dengan Herdi, suka menghina, suka memfitnah, tapi tidak ada fakta. Tunjukkan sekarang kitabmu yang original teks yang tertulis kata Injil. Saya berhenti dan saya akan hapus semua konten saya. Kalau ada, silakan. Perlu. Tunjukkan sekarang. Pengen dibaptis nih, gimana rasanya ya? Tunjukkan kepada saya original teks bahasa Yunani tertulis kata Injil. Saya berhenti jadi apologet, saya hapus semua konten saya. Ya. Tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar aja Bu Susi, buat teman-teman semua, ya.
mi'atun kitabin wa arba'atu kutubin anzala ala shish dan lain sebagainya, itu hadis palsu. Perhatikan. Hadis palsu. Perhatikan. Jadi yang tadi. Iya. Memang dia selalu bawa hadis palsu. Setiap dia jadi berdebat pasti hadis palsu yang dia bawa. Teman-teman muslim, ya, satu Malikil ini suka membawa hadis palsu. Dia kan nggak paham, dia hanya baca terjemah saja. Selain itu daya bacanya memang lemah. Itu harus dipahami. Kalau paham ilmu literasi, daya baca Malikil itu lemah. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi hadis itu palsu. Boom, selesai. Terima kasih. Ini Bu harusnya Susi. berarti Sahih Ibnu Ya. Hibban ini ditaruh di belakang kitab Wahyu, ditempel, cut, gitu. Iya, palsu itu. Makanya Palsu itu, saya Bang selalu Kores. bilang mau bahas Islam tapi dia nggak bisa baca original teksnya. Harusnya dia ngerti di situ. Iya. Nggak ngerti dia. Alhamdulillah. Ya, kita karena punya hadis itu tadi kan dia cuma ngasih terjemah. Coba kasih ke Arabnya. Ya, itu hadis palsu, selesai. Yang kita Ya, tahu umat selesai. Islam itu belajar dari hadits, kitab-kitab hadis sahihah, di mana kitab itu masih tidak ada tanda baca. Tidak ada mat, tidak ada fathah, tidak ada kasrah di dalamnya. Lawang dia datang bawa terjemah. Iya. Jadi yang tadi itu yang bisa menunjukkan kata Injil di dalam kitab orang Kristen yang asli ada nggak? Itu naikin lagi tuh, coba mana tadi? Aduh, gue pengen banget dibaptis rasanya. Saya- gimana sih dibaptis? Makasih Bang Malik, makasih. Sebenarnya saya dari tahu. dulu Terima sejak kasih. pertama saya dialog sama Malik itu Herdi itu sudah sering saya tanya, kamu itu bawa hadis palsu tapi ya namanya penyesat mau kayak mana lagi, nggak ada senjata Iya, lain. ya sekaligus juga untuk teman-teman muslim bahwa kalau dia bawa hadis terjemah, nah ingat hadisnya itu banyak kan hadis palsu tentang rupa Allah seperti pemuda amarat, itu hadis palsu, ya kan udah dijelasin. Kalau Dia ditanya ngambil dari mana hadis, ini, kitab-kitab mana Syiah, hadis, akhi. mana hadis aslinya, katanya ya kagak ada. Ya, kemudian kalau baca terjemah, dia lemah daya bacanya dalam ilmu literasi itu, dia lemah daya bacanya. Kalau diperhatikan cara dia membaca terjemah itu, ya. Nah, itulah kawan-kawan muslim, jangan terjebak, ya. Kalau ya perhatikan, bandingkan sajalah kualitas orang yang murtad dan yang orang yang mu'alaf. Itu saja dari saya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, padahal pengen banget rasanya dibaptis lewat Nggak bisa ini. deh. Ini saudara Hedi kan udah pernah aku bilang sama dia. Kalau ada seorang ulama yang datang kepada saya yang bisa baca kitab gundul, baru saya percaya. Tapi kalau Kristen jangankan yang kayak begini, manusia aja bisa diedit jadi Tuhan. Dah heran saya. Dah heran saya. Boleh Nggak gantian jadi dong bicara, aku bro? dibaptis Gurunda pakai hadis. Boleh doang. gantian bicara, bro? Ya, silakan. Anda mau ngomong apa lagi? Oke, gini ya. Ini Sahih Ibnu Hibban. Astagfirullahalazim. Saya juga bisa menunjukkan kitab-kitab saya kalau kitab yang kayak begitu yang Anda maksud. Iya, nanti konfirmasi, bro. Oke, Her, gini Sahih Ibnu Hibban, dibuka halaman yang tadi, Her. Saya Dibuka, bisa udah. menunjukkan buku-buku saya semuanya. Coba tunjukkan bawah sini buku-buku saya yang setebal 1 meter itu. Bisa saya, Her. Bisa. Kalau Ini- cuman kayak begitu. Ini tahrij dan tahlil oleh Astagfirullahalazim. Said Al-Arnaud, ya. Kalau Sahih Ibnu Hibban ini palsu, Enggak ya, begitu saya- cara belajar enggak begitu cara belajar hadits, ku bilang. Ada kitabnya, ada kitab hadits. Nih, saya tunjukkan buku saya, kitab-kitab hadis saya ya. Kitabnya. Supaya kamu belajar. Jadi bukan di internet orang belajar. Oke, Bang Guru, Bang Zuma, Ya, ini saya jelasin tentang takhrij hadis tuh. Fi sanadihi Ibrahim ibn Hisham ibn Yahya al-Ghastani qala Abu Hatim wa ghairih kadzab. Di dalam sanadnya, fi sanadihi ada Ibrahim ibn Hisham ibn Yahya al-Ghastani. Ya. Qala Abu Hatim wa ghairih, kata Pak Abu Hatim dan para ulama-ulama hadis, salah satu tokoh rijalul hadis di dalam hadis palsu itu kadzab, adalah seorang pendusta. Jadi hadis itu tidak dijadikan hujah. Kenapa masih ada kitabnya untuk pelajaran bagi kaum muslimin yang mau belajar ilmu hadis? Ciri-ciri hadis palsu mana? Contohnya ini nanti kalau saya nanya ke santri saya, ayo cari contoh hadis palsu, salah satunya yang diterangkan oleh Bro Malikil. Dah, itu saya jelaskan tuh takhrij hadisnya. Pak Jadi Malik, aku backup Pak Malik. Iya. Her, dibuka Her. Data lu buka saya Her.
Saya turun soalnya lagi dadar telur nih. Bro, Malik. Oke, keluarin Her. Ini Yang kasih dulu, aku 2 menit ya. jangan turun dulu, Malik. Kamu sudah lihat kitabku? Apaan itu yang kamu tunjukkan? Astagfirullah. Her, dibuka Her, halaman tadi Her, halaman 94 Her. Coba dibuka Her. Alauddin Ali bin Balban Astagfirullahalazim. Ibnu Hibban Astagfirullahalazim ya Oke, Allah siap. ya Karim. Syuaib Al-Arnaud. Oke, siap. Coba dibuka tadi yang bahasa Suryani, coba dibuka bahasa Suryani, coba dibuka. Aduh, Ya. lucu orang ini. Tenang ya. Gini kawan, kalau Anda mau mendasari bahwa hadis ini doif, lalu ada seorang pendusta di dalamnya, harus dibuktikan secara Harus akademis. dibuktikan, Gini. iya dibuktikan. Ini Nah sekarang begini, Erdi. Sekarang begini. Ayo. Sekarang begini. Mana pembuktiannya? Mana? Sekarang begini, Her. Coba dibuka halaman. Coba dibuka halaman 97 coba. Pembuktiannya mana? Halaman 97 dibuka. Oke. Bentar, kita clearkan dulu hadis ini doif atau asli. Enggak usah. Halaman 97 dibuka. Hadis Langsung ini aja, sudah. Ini sama halnya Her, kau baca buku kedokteran, kau masih SD, baru lihat sampulnya, kamu buka praktek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cepet Herdi, ayo dong sini. Gue pengen menguli dulu. Halaman Bentar, 97. teman-teman, bentar. Herdi, kamu tahu ya? Kamu pernah bilang sama saya itu mu'alaf palsu, saya ingetin kamu, Herdi. Itu kitab itu, Herdi. Kita itu diciptakan kitab itu bukan sebagai pedoman benar atau enggaknya urusan agama kita. Kitab itu sebagai pedoman seseorang kalau ketemu hadis palsu, kita carinya itu di tahris itu, Herdi. Jadi kalau kamu ambil dalil dalam hadis di kitab itu terus kamu untuk menyalahkan Islam, itu kamu adalah orang yang pendustanya itu siang bolong. Islam Ya, itu itu bukan Adi agama, Fares. Tidak bukan ada agama. kebesaran nama Kristus tanpa pelintiran literasi Al-Quran. Iya, Islam Ayo, ini Her, bukan Her. agama, bukan seperti agama kamu, Herdi. Agama apa namanya? Agama ketuk palu. Islam nggak begitu, Herdi. Jadi hadis Oke, semuanya itu aja. palsu hadis. Iya, coba dibuka tadi Herdi mana? Sahihnya gue nggak bisa share screen di sini masalahnya, sebentar dulu. Saya mau konfirmasi. Ini Sahih Ibnu Hibban, sahih atau doif? Bukan Sahih Ibnu Hibbannya. Hadis yang tadi dibuka halaman 96. Sebentar. Naikin dulu Ustadz Malik naikin dulu. Ya, itu dibuka tadi di mana? Ayo dong dibuka dong. Ayo dibuka dong datanya dong. Ayo dong bantu kami dong. Bantu kami tercerahkan. Lu pengen lihat gue dibaptis hadis doif nggak? Aduh, capek deh. Mana Ustadz Malik coba? Aduh. Herdi, ini saya kasih tahu Herdi. Herdi, dengerin Herdi. Itu Sahih Ibnu Hibban itu, Herdi, dengerin baik-baik. Itu kitab sebagai pedoman umat muslim yang mempelajari. Saya mau kasih tahu nanti mustola hadis. Kamu nggak ngerti apa itu mustola soalnya. Ya. Ketika orang mempelajari sebuah hadis, Sahih Ibnu Hibban itu sahih sebuah atau hadis, doif? satu hadis itu Ya Herdi, sahih makanya apabila sahih. Coba dibuka aja dulu. Ayo dong, cepet dong, ayo dong. Dengar dulu Maliki. Jadi apabila seorang santri itu belajar tentang hadis, ilmu hadis, ketemu hadis yang doib kayak gitu, palsu seperti itu, rujukannya termasuk kitab itu. Coba rujuk kepada kitab situ. Suarez, kau diskusi dengan Kores. Diskusi dulu, yuk berdua. Iya, gua diskusi. Ya, Aki Suarez ini ikut gua untuk coba dibuka dulu hadisnya tadi dibuka dulu dong. Halaman 96 Kata coba. Suarez itu sahih. Kata Iya, Kores itu sahih, itu sahih. Itu sahih Ya, silakan. menurut Suarez doif. Coba Ayo dong, diskusi ayo dulu. dong, ayo dong dibuka dong. Bukan doib, Herdi. Itu ada lihat itu takribnya itu loh di bawah itu kan ada tulisan itu. Sambil dibuka Herdi. Aduh, Herdi kok malu-malu sekali. Herdi harus bangga dengan data lu, ayo. Pusing aku. Orang belajar Ayo di bawah. Orang dibuka. belajar hadits itu untuk menentukan sanad aja berpuluh tahun. Ini cuman buka internet. Iya, gini biasa. Kayak gini Gurunda, Yohanes 10 diambil nomor 30-nya aja Yesus auto Tuhan. Coba dibaca semua. Murid-muridnya jadi Tuhan juga itu. Itu kan hadis-hadis itu kan sekarang jadi masalah kalian sendiri. Yang buat enggak dong, enggak. Mana ada umat Islam? Mana ada umat Islam Anda ajarin? Ada hadits loh. Coba aku buka internet ya. Oh, enggak begitu kawan belajar hadits. Itu dapat dari tokoh-tokoh muslim juga.
Malah Hadis dibilang itu itu masalah ditulis kami 250 menjual, tahun. kalian membeli gitu. Setelah kalian membeli, kalian pasarkan. Dikira kami nggak ngerti, malah menabuk balik kalian. Kan gitu Bisa adanya. teratur nggak bro? Ya sekarang coba dibuka. Ayo dong Herdi, ayo dong. Ayo Bisa dong, teratur Herdi. nggak? Dibuka dulu. Gini. Sahih hibahnya Teratur, dibuka. teratur. Oke. Teratur ya. Gini. Cuma saya harap sih kalian jangan mendoifkan sesuatu itu harus dengan kajian ya. Betul, Bukan dengan karena- kajian. Iya, Coba betul, dibuka. emang. Coba dibuka di Memang. atasnya. Itu kan tertulisnya Udah begini ya, ngomong Her. satu-satu Coba kita lah baca bareng ya. teman-teman. Biarkan Teman-teman Herdi dengar ngomong Herdi dulu. dulu. Yang Udah, lainnya Jo. dia. Kita kalian semua diam di sini. Heeh. Ini Tuhannya kalian si Herdi bakal gua salib di sini. Perhatikan di sini Nggak ya. usah dipotong Di dulu, halaman Mas. 96. Biar aja dulu. Di sini dikatakan dari Jangan- siapa coba? Jangan main potong dulu mas, biar aja dulu Sini, dijelaskan. enggak. Baca Setelah dong, itu baru dibaca dong, dibantah. jangan ketakutan. Supaya gini loh, Kasihilah supaya adem Muslim, gitu kasihan tuh. biar gua menginjili kalian sekarang melalui Sahih Ibnu Hibban. Perhatikan di sini. Di sini dikatakan Abu Zar berkata, kan gitu ya. Ini kan hadisnya panjang dimulai dari 361. Al Hasan bin Sufyan Asy-Syaibani dan Al Husain bin Abdullah Al-Qatan serta Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami di Riqah, Syria Utara. Adapun lafaznya dari Al Hasan, mereka berkata di sini ya, Ibrahim bin Hisham bin Yahya Al-Ghosani. Ya enggak, Her? Itu di halaman 95. Ya enggak, Her? Coba di atas, Her. 95, oke. Coba dilihat di atas. Ada kan? Ibrahim, oke. Al Hasan bin Sufyan Asy-Syaibani. Kenapa? Ya itu bawahnya lihat ya. Mereka berkata Ibrahim bin Hisham bin Yahya Al-Ghosani menceritakan kepada kami. Kebaca nggak? Nah, di sini kan terus tuh ke bawah hadisnya sampai yang ke Suryani, iya nggak? Ya 96. Nyambung Suryani. terus kan itu kan? Nyambung Ya. terus kan? Nah, sekarang lu lihat ini sambungannya sampai ke halaman 98. 98, oke. Kenapa? Udah, nah di situ. Terus lu ke bawahnya lihat, di bawahnya ada 81 kecil bawahnya. Nah, Di mana bawahnya itu? lagi sekarang, bawahnya. Nah, itu lu blok itu 81 yang kecil ya. Lu blok itu, lu kabarkan ini kepada seluruh kekristenan yang menjadi penyembah-penyembah lu. Sanatnya doif jidan, sangat lemah. Ibrahim bin Hisham bin Yahya Al-Ghasani ad-Dimashqi, Abu Hatim berkata, ia adalah pembohong sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Jarh wa Al-Ta'dil. Dar, selamat datang di kebenaran, itu lu makan Sahih Ibnu Hibban. Oke. Udah. Mau kemana? Oke, karena saya kalau berdasarkan dengan itu saya punya kejutan. Oke, gini ya. Coba silakan dibawa lagi. Mau kemana lu? Oke, nggak apa-apa. Tenang ya. Saya harap Aman. Ayo lo, mau kemana kamu? Iya. Ayo. Oke, tenang ya. Oke. Ayo, mau kemana? Mau kabur kemana kamu? Diam dulu. Biar Mau Malik keluar bisa. dari Sahih Ibnu Hibban kamu. Iya. Iya, sulit sih untuk tenang sulit. Kenapa, bro? Tenang. Kenapa keluar dari Sahih Ibnu Hibban? Iya, tenang. Saya kasih contoh. Kalau memang standarmu seperti itu, saya kabulkan. Oke. Kenapa keluar dari Sahih Ibnu Hibban? Oke, bentar. Dia nggak bisa nunjukin kan? Data Dia keluar bahwasanya dari Sahih Ibnu Tuhan Hibban udah beda Allah topik, Subhanahu wa taala hanya tahu 2 bahasa. Ya. Bentar. Karena di sini lo kabur ini keluar dari Sahih Ibnu Hibban ini. Iya. Oke, saya ingin tanya. Oke. Di sini kan hadisnya hadis sahih. Tetapi dia doif karena ada seorang yang bernama Hafs bin dia ganti topik sekarang. Oke, boleh. Lanjut. Bukan. Saya membandingkan, bukan ganti topik. Ini bukan hadisnya ganti topik. Kemana sekarang? Bentar dulu lah. Saya kasih pembanding dulu. Capek deh. Kenapa ini dijawab? Ayo. Ya. Ini hadis sahih, tetapi didoifkan karena ada alasannya, ada Hafs bin Umar Al-Qari. Oke, Umar bin Al-Qari. Oke. Kita cari tahu dulu ya, siapa Umar bin Hafs ya. Hafs dong, dicari dong. Iya, ini di dalam Musnad Ahmad. Oke, bentar ya. Hafs bin Sulaiman telah mengambil sebuah kitab dariku. Oke. Namun dia tidak mengembalikannya. Syubah berkata, dia juga mengambil kitab orang-orang. Kemudian dia menyalinnya.
Maksudnya Hafs telah menyalin kitab yang tidak pernah didengarnya. Kemudian dia menceritakan hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut kepada orang-orang. Seolah-olah hadis-hadis itu bersumber dari pendengarnya. Oke, sendiri. Oleh karena itu, maka Ibnu Ma'in pun berkata Hafs dan Abu Bakar termasuk orang yang paling tahu akan bacaan Hashim. Bentar, Boom. Bentar. Hafs lebih ahli dalam bidang qiraah daripada Abu Bakar. Namun Hafs itu seorang pendusta. Apa ini kita diajarin sama Biar saya jawab. Diajarin kita ikan ini soal Qori dan Muhammad. Ikan diajarin renang ini. Gurunda sama guru. Biar saya Intinya jawab ya. Dia udah kena sekak di Bentar. Sahih Ibnu Bang Gores. Silakan. Itu kenapa saya katakan Malikil ini lemah daya bacanya. Buka search apa maksud lemah daya baca. Sudah dijelas Hafiz adalah ahli qiraah. Dia bukan seorang muhaddis. Maka kalau dia menyampaikan hadis, maka hadisnya tidak bisa diterima. Karena itu tadi ada dalam ilmu jarh wa ta'dil seperti yang sudah dibaca oleh Malikil tadi. Seperti itu. Dan ini sudah saya jelaskan. Kesempatan bicara, Bro. Enggak, karena ini kan sudah ente sampaikan tadi kamu sudah nunjuk-nunjuk komputermu tuh dari tadi berjam-jam kau nunjuk komputer. Bang Zuma. Nanti kalau ada giliran kamu mendengarkan dia biar sahabat saya menjelaskan dulu. Diam dulu Malik. Baru yang bisa comot-comot satu ayat jadi Yesus Tuhan nggak bisa, Bre. Oke, silakan loh, Bang Kores, Bang Zuma. Ya. Sudah saya jelaskan tentang Hafiz ini. Dia itu ulama qiraah, bukan ulama hadis. Karena apa? Dalam ilmu jarh wa ta'dil tadi sudah dibaca sama si Malikil. Kenapa dia tidak bisa diterima hadisnya? Seperti itu. Bedain ulama hadis dengan ulama qiraah. Pahami itu, dalam Islam tuh banyak jenis ulama, nggak sembarangan. Seorang Abdul Malik nggak boleh bahas muamalah, ya, perbankan syariah karena nggak pakar di situ. Kalau Abdul Malik bahas perbankan syariah, dia disebut pendusta namanya karena bukan ahlinya. Abdul Malik berbicara tentang kristologi layaknya Zuma, nggak bisa, dia pendusta kalau coba-coba ngomong. Itu dalam Islam tuh ada nama jarh wa ta'dil, menilai namun bersikap dengan adil setelah menilai. Nah, kalau Herdi yang bahas hadis gimana dan itu? ini nggak, apalagi dia lah, kita saja kalau bahas hadis sesuai dengan kehendak kita, falyata bawa maka hadu minan nar, ya. Jadi kalau Malikil itu double nanti itu dapatnya itu, ya. Sudahlah dia kafir, dia bicara Al-Quran, hadis hanya berdasarkan asumsi dia semata, bukan kepada orang yang muslim. Nah, memang kayu bakar banget dia gitu. Nah, wa quduhan nas wal hijaru uiddat lil kafirin. Makanya saya itu nggak pernah mau melayani Malikil tuh lama. Sebentar-sebentar saja. Karena seperti menghadapi anak-anak kecil yang lagi belajar gitu loh. Cuman kan gayanya mau memurtadkan umat Islam. Ya silakan, yang murtad bisa kita lihat kualitas yang murtad dari Islam seperti apa. Ya kan? Pasti orang-orang yang level pendidikannya di bawah gitu kan. Nah, seperti itu dari saya. Atau yang habis nikah beda agama ya, gitu. Aku kasih tahu ke Bang Malik Yurifspan, pelintar-pelintar dalil Bang Gores orang lain sebenarnya itu adalah dari cara-cara penginjilan orang Kristen. Itu bisa kita lihat di 1 Korintus 9 nomor 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, di sini vitalnya. Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sedikit-sedikit saja kalau jelasin per ayat. Karena Malikil itu kawan-kawan yang di bawah itu. Namanya Herdi, Bang. Namanya dia Herdi, bukan Mas. Iya. Oh ya, dia nggak bisa bedain mana ayat yang diperuntukkan untuk kaum muslimin, mana ayat yang diperuntukkan untuk orang munafik dan kafir. Dijadiin satu sama dia. Karena tadi cuma terjemah, dia nggak paham bahwa di Al-Quran ada klasifikasi, ini ayat-ayat untuk orang beriman, ini ayat-ayat untuk orang munafik, orang kafir. Itu, nah digabungin semua sama dia, ya kan? Nah ini nggak paham karena bekal terjemah. Ya itu saja. Saya sambil makan nih. Oke. Rifa, kamu sebut-sebut kafir. Yesus kan sudah menegur bahwa siapapun yang menyebut saudaranya kafir itu Oh, Yesus bahasa Arab toh. Nah, bentar. Yesus pakai bahasa Arab. Isa itu bukannya lebih tinggi bisa ngomong kafir gitu. Oh, Yesus pakai bahasa Arab. Baru tahu saya. Bro Didi, jangan baper. Pengikut Isa itu kedudukannya lebih tinggi
ini dari orang-orang kafir, QS3 Udah. Iya pengikut. Oh iya. Iya. Betul itu. Kalau penyembah Yesus jatuhnya di mana? Host, saya boleh bicara Nanti nggak? siapa ya yang bilang Host, saya boleh bicara nggak? bisa? لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Maryam. Umat Host, saya boleh pilihan bicara Tuhan nggak? kan pengikut Isa. QS 355. Ya, kalau Oh, jadi kita kan Kristen, iya. jadi Kristen itu pengikut Isa. Pengikut Yowes. Yesus. Kalau saya nggak bisa bicara ya, saya turun aja ya. Iya. Kalau kamu cuma mau Ya, bawa keterangan-keterangan hadis, mending kamu tidur, Herdi. Tidak akan Oke. berhasil kamu. Kamu jadi Saya tertawan boleh saja. bicara. Gimana Gini, sih? gini, gini, gini. Gini, Bro Malik ya, gini. Saya kasih kalian satu edukasi gini ya, Bro. Iya, iya, Seorang iya, Hafs. iya, iya. Iya, Hafs iya, ini iya, iya. adalah seorang pencuri, Mulai seorang lagi pendusta. jualan obat. Sebentar dulu lah, jangan dipotong. Biar Maliki bicara. Aduh. Bukan Hafs tempatmu ini di adalah- sini nipu di gereja cocok dengan ilmumu ini. Di sini Ah, enggak. Nggak Bunda bisa. Susi abis ini naikin yang tadi bilang Injil bahasa Yunani ya, itu enak banget digoreng kayaknya. Abis Herdi ngomong. Herdi ini kalau di jemaah Kristen boleh. Udah, host, Kalau saya izin ya. di Islam nggak bisa kamu bodoh-bodohi kami, nggak bisa. Nggak Biarkan bisa. dia bicara. Ya, Mau bicara itu namanya pembodohan. kan orang dialog. Apa tidak dia udah dikasih mau waktu. gimana? Dia udah lari ke Hafs. Kita lagi bahas Sahih Ibnu Hibban, dia lari ke Hafs. Bagaimana Apa nggak mau ada diterusin dikasih Didi? waktu? Bagaimana room ini mau sehat? Iya kan? Orang mau Lah itu namanya pembodohan, kawan. Itu namanya pembodohan. Anda berbicara mengenai kitab kami, Bukan sementara pembodohan. membacanya pun tidak bisa. Habis itu Oh, kalian iya. menggurui kami gitu. hadis kan bermasalah Saya ke semuanya. dapur. Iya kan? Apa? Dari mana Bro Bibi, Bro belakang Didi? kitab Hadis itu Wahyu. dibilang palsu. Bro Didi, jangan bahas masalah, jangan sok tahu soal hadis kok bilang hadis bermasalah semua. Kita pun kalau ada hadis bermasalah itulah kita ilmui. Coba. Makanya kita kalau klasifikasi kamu bilang ini nggak hadis bermasalah. Hadis itu kan ditulis Hadis ada hadis 250 sahih. tahun setelah Ya, Muhammad jadi harus pahami itu. wafat. Yang Dari lebih sebelum Anda layak. junub, Anda Ada yang junub perjanjian berbicara lama itu perkara-perkara hadis. yang suci Karena dalam perjanjian Islam baru itu itu gimana? orang-orangnya adalah Kisah Para Apostol 4 nomor 13. Kalau nggak Ya. bodoh, idiot. Ya. Orang junub kok berbicara tentang isi Al-Quran dan hadis itu gimana tuh? Hadis itu ditulis 250 tahun setelah Muhammad wafat. Ya itu Tidak setara ada dengan perjanjian baru, satupun, Bre. ingat, tidak ada satupun yang mengenal Muhammad secara langsung. Lah memang sekarang Bagaimana ada yang bisa mengenal dipercaya? orang-orang yang menganonkan ini, yang menganonkan Biblos lu, ada yang mengenal Yesus. Jadi murid-muridnya Yesus kan ada. Ngeden lu kan? Bukan ngeden. Memang fakta penulis-penulis Injil kan ada. Mana buktinya? Loh, buktinya kan ada. Kitab Di yang mana tertua buktinya itu kan tertulis tersimpan di di kitab Israel. Matius itu adalah Matius. Banyak Ini 200 tahun lagi kalau gua masih hidup, gua tulis itu yang nama Manuskripnya banyak, Bang. berubah itu. Manuskripnya banyak, ada Manuskrip di Israel. banyak tapi tertulisnya itu yang nulis Matius. Ya toh? Jadi manuskrip Manuskripnya itu banyak, tapi apakah tertulis yang Lagi nulisnya gini, Matius? teman-teman. Kalau mau diskusi, cari topik baru, toh, terus jangan berebutan kayak gini kayak pasar gitu loh. Herdi tadi mau jelasin dipotong semua gitu. Betul. Iya. Terus kami bisa apa kalau kalian motong-motong dijelasin gitu. Enggak, Bro Tadi sih Willy. Bang Bang Pera kan tadi sudah ngakui Bang. Bentar. Bang dengerin dulu. Udah Dengerin ketabok dulu, hadis Bang. Jidan. Dia lari ke Hafs, Bener. kita beda topik dong. Masa mau Iya. dibiarin? Dia yang Tapi lari kan Bro Willy. gini, dia tadi verifikasi kok, tapi kalian kok main potong aja. Cobalah sedikit adem, Verifikasinya sedikit hubungannya logika Hafs lah. yang seorang yang seorang Qori dengan Sahih Terus ya- Ibnu Hibban yang di dalamnya terdapat hadis doif, hubungannya apa? Setelah itu baru kalian sanggah nggak apa-apa. Santai Bukan kalau gitu semakin gak loh. nyambung kita yang gak nyambung, Tidak, jadinya topik Bro gak Willy. nyambung. Bro Will, Kan Bang gitu. Koras dan semua kawan-kawan. Masalahnya itu terus yang diangkat sama dia, dengan saya juga itu yang diangkat, udah dijelasin. Kok dengan Bang Zuma dengan Bang Koras diangkat lagi? Itu kan dablek, itu gimana? Harus diulang-ulang terus. Nanti dengan muslim yang lain, pemuda amarat lagi diangkat. Padahal wis tak jelasin. Jadi dablek gini itu loh, kok Bang. nggak hilang-hilang Benar, gitu aku akui loh. gitu. Dan itu Kalau kan pemuda dianggap CP-nya Indonesia. Itu kan teladan Benar. Malikil ini Gini kan loh, teladannya gini Bang loh, Bang. Will, teladannya Bang Didi. Sementara dia ada dablek gitu loh.
Bentar. Gini. Dia Setelah setiap ketemu itu kan muslim baru, pemuda amarat Iya, diangkat. iya, iya. Itu terus. Kan sudah saya jelasin. Nanti sudah saya jelasin tentang Hafiz. Diangkat lagi dengan Bang Zuma dengan Bang Kores. Ini sudah saya jelasin. Dablek, sementara kalian menganggap dia tuh CP-nya kalian gitu loh. Kan ngadi-ngadi. Nggak ada menganggap dia CP. Alah, semuanya ada, Bang. kok. Saya baca Nggak komentar ada. Malikil itu Nggak adalah Bang. kesatrianya apologet Indonesia nggak kata dia. ada. No. Itu kalian yang Biasa sendiri yang aja. ngomong. No, kita Kalian bahwa sendiri yang Yesus ngomong. itu bersandarkan kepada Yesus. Ya kali saya kan Gini loh. ngomong kawan-kawan Kepada Kristen di typing tuh banyak tuh. Maliki. Di Bahkan typing ini tuh loh banyak tuh. posisinya ya. Yesus dan Herdi Ya. lebih paham Herdi mengenai Islam daripada Yesus. Iya Orang toh. cerdas dibilang, orang cerdas nih Pak, apalagi tercerdas nih di Indonesia. Waduh. Nggak Materinya ada, gitu kita terus yang diangkat. bersandar kepada Yesus. Udahlah, Jadi selamat. Yesus- Ya udah kalau gitu, Yesus kalau nggak belum ngerti Islam, nggak teman-teman, tahu dia hadis itu apa. Bang Zuma Yesus dengar nggak dulu, tahu Bang Zuma, Bang Malik, Bang Per, gini, mendingan di Zoom aja biar tunjukin data gitu loh. Di Iya. Zoom kan enak, ada yang Zoom apa? moderatorin gitu, Zoomnya apa? enak gitu. Hah? Zoom Itu siapa? kalian silakan cari room sendiri gitu loh. Atau undanglah Herdi ke room kan gitu, ke Zoom Muslim kan gitu enak. Aduh. Di Zoom kita udah sering ketemu. Kayak kayak gini, kayak sama Ustadz Baifi kan, kita nggak gontok-gontok kan di sana. Selesai itu kita salam-salamin, ngopi bareng kan gitu. Nggak usah lah kita ribut di sini gitu. Enggak, ini memang nggak ada masalah sama sekali. Iya, Cuma kalian emang, lihat tapi kan ketika tadi Herdi ribut. tertekan data-datanya, kalian merasa kami menekan Bukan Herdi gitu, gitu. Bang. Kawan aja datanya bohong, kan gitu. Iya, kan disangga. Kalian kan sangga, kan aman kan? Cuman Herdi nggak sempet ngomong gitu loh, nggak sempat bicara. Kalian udah motong. Yang maksudnya gini, contoh kita lagi bahas kota Surabaya, tiba-tiba lu ngebahas Sungai Condet di Jogja, apa nyambung? Udah malas Iya, nanggep nanti itu, biarkan dia Bang. bicara dulu kan. Harusnya Baru kalian begini tanya. teman-teman. Ini teman-teman dari Kristen, tolong dengarkan saya. Harusnya begini. Saya kalau jadi Kristen, saya malu punya teman kayak Herdi. Kenapa saya malu? Karena umat Islam itu adalah umat yang memahami kitab sucinya dengan menggunakan original teksnya. Belajar hadits, mereka ngerti hadits mu'allal, hadits mungkar, hadits matruk, dan seterusnya. Herdi cuma tahu internet, buka internet. Dia nggak pernah belajar tentang asbabul wurud, dia nggak pernah belajar tentang kaidah-kaidah hadis, dia nggak pernah belajar itu. Terus kemudian dia tampil di mana-mana membawa hadis. Setiap kita bertemu bawa hadis, setiap bertemu bawa hadis. Saya maunya kalau memang dia mau membahas hadis, tunjukkan dulu kualitasnya dia bahwa ilmu hadisnya itu bersanad. Dia pernah belajar dari seorang ulama, dia pernah belajar di pesantren, dia pernah belajar tentang hadis itu di seorang kiai dan tamat. Kalaupun tidak berijazah, ada foto yang dia perlihatkan. Ini loh, saya pernah belajar tentang hadits. Ini tidak. Sementara yang kami pahami, yang punya hak, yang punya kompetensi untuk mengajarkan umat Islam hadits itu adalah mereka yang bisa bahasa Arab, ya, mengerti tentang sanad, mengerti tentang matan, pembelajaran tentang pembagian hadis mereka paham. Ini Herdi mengetahui saja tentang Bible dalam original teks tidak bisa, apalagi hadits. Habis itu dia muncul jadi pemateri di mana-mana, buka hadits. Tapi apa yang dia buka? Internet. Gitu loh. Standar pengetahuan umat Islam terhadap agamanya harus dimiliki oleh orang Kristen jika ingin membahas tentang Islam. Layaknya kami. Islam Indonesia, Kristen Indonesia memahami kekristenan hanya berdasarkan buku terjemah. Maka ketika kami tampil sebagai orang yang membahas kitabnya orang Kristen, harus memenuhi standarnya orang Kristen. Apa itu? Bisa baca tulisan Latin, terjemahan. Layaknya pendeta yang kalian punya. Tapi kalau ulama kami, kiai kami, habaib kami, ustadz-ustadz kami itu, mereka bisa bahasa Arab, mereka bisa baca kitab gondol, mereka bisa kemudian memahami literasi yang ada di dalam kitab-kitab hadits. Herdi gimana? Coba. Jadi cuman menjadi bahan tertawaan saja. Gak bisa dia diandalin. Adalah lebih baik kalau teman-teman mendalami Bible dalam bahasa Yunani lalu kemudian bahasa Ibrani,
baru tampil sebagai pendebat, menjelaskan tentang kitabnya. Daripada masuk menjelaskan hadits, itu laksana ini. Laksana anak TK membaca buku kedokteran, lalu lihat sampulnya, lalu buka praktek. Yang menjadi pasiennya orang gila semua. Kenapa orang waras nggak mau loh, tahu dia membaca buku kedokteran aja nggak bisa, kok dia mau menjelaskan tentang penyakit. Itu loh faktanya yang ada di lapangan. Oke, saya Jadi, bicara. Silakan. Jadi tadi cuma katakan Hardi membahas tentang hadits ya. Saya bukan membela dia atau siapa. Sekarang kalian punya ustadz-ustadz sendiri di dalam pernyataan-pernyataan mereka menyatakan bahwa rokok itu berasal dari kencing iblis, diambil juga dari hadits. Kira-kira gimana itu? Nah, tunjukkan haditsnya. Lah, itu yang bahas ustadz loh, bukan saya. Ya, makanya aku bilang tunjukkan haditsnya. Oh, berarti betul rokok dari kencing iblis. Ya, inilah gunanya tunjukkan haditsnya. Mana hadits yang mengatakan itu? Di situ dari beberapa ustadz yang memberi pernyataan-pernyataan itu saja sudah dead invisible, tidak masuk akal. Dia ambil dari makanya saya nggak tahu kalau ada ustadz yang mengatakan itu. Nah, sekarang Anda membawa narasi itu. Mana hadis yang dia bawa? Rokok haram, rokok berasal dari kencing iblis, hasil rokok haram. Itu kan ustadz-ustadz sendiri yang bahas. Jadi gimana kira-kira? Astagfirullah, saya ngomong dari tadi rupanya mute. Bang Zuma, ya ini memang problematika dalam umat Islam ya. Ya, itu saya beberapa kali sering menjelaskan kepada ustadz-ustadz di Jambi, pernah saya buat tulisan satu gitu kan. Jangan keseringan menyampaikan hadis-hadis palsu hanya agar umat itu hijrah. Karena apa? Hadis mengenai rokok dari kencing iblis, hadal hadis la aslolahu. Hadis ini tidak ada asalnya. Dan ini bukan hadis yang sahih. Karena namanya hadis tidak ada asal, ya, la aslalahu, berarti hadis palsu. Itu Bro Didi, ya, memang itu PR di internal umat Islam. Itu juga bodoh sama dengan Maliki. Ya bisa jadi, itu problematika internal umat Islam. Problematika umat Islam. Bang Malik gini loh. Perhatikan. Bentar dulu Bang Malik. Bang Malik, kalau Herdi kan bawakan dalam diskusi. Kalau si Ustadz itu kan bawakan lewat konten-konten. Beda dong. Dengar nggak saya bilang tadi? Dengar nggak saya bilang tadi? Di awal tadi saya bilang, dengar nggak? Bahwa inilah problematika umat Islam. Ada ustadz-ustadz. Dan ini internal kami umat Islam. Saya selalu menasehati, hentikan mengeluarkan hadis-hadis palsu yang tidak ada asalnya. Pegang hadis ini. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, sebut ini hadis dari Nabi, padahal palsu. Ingat, muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka disiapkan baginya tempat duduk di neraka. Itulah dosanya mereka. Ya, karena mereka belum belajar tentang ilmu hadis, mereka hanya mengandalkan bahwa mereka bisa public speaking, langsung jadi ustadz dan lain sebagainya. Itu problematika kami umat Islam, ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan urusan Anda. Makanya kalau Anda ketemu nanya gitu kan, benar nggak hadis ini sahih? Ya, itu makanya kalau saya ketemu ustadz kayak gitu pasti kutanya, mana hadis itu? Coba tunjukkan kepada saya. Apalagi Herdi. Ustadz aja kutanyai, apalagi kalau semacam Herdi. Nah, Anda tadi mengatakan Ustadz itu karena ceramah. Nah, sekarang begini, Ustadznya menceramahkan itu sebagai nasihat agar orang Islam itu meninggalkan rokok. Herdi membawa hadis palsu agar umat Islam itu murtad. Beda dong muatannya. Ya kan jadi bahan ketawaan, rokok berasal dari kayak kopi loh, kayak kopi gitu loh. Bang Suma bisa jelaskan kopi itu di surga gitu. Versi Bang Suma sendiri coba jelasin. Nah, itu ada lagi apalagi nih kopi di surga. Nah itu abang kan nggak gini loh. Cobalah sedikit buka-buka YouTube yang konten-kontennya nyeleneh gitu loh. Masuk di VT, di konten VT kan tersebar di mana-mana. Terus Zuma bisa jelasin nggak? Paham saya Bro Willy, paham saya. Emang ada ustadz bidat tuh yang kayak gitu memang gitu kan. Maaf nih, kalau saya sebut nama Jadi bidat sebut motong kuku hari Senin nanti azabnya ini, hari Selasa nanti azabnya ini, ya. Terus kalau minum kencing Nabi dapat ampunan. Itu hadis palsu semua. Dan itu yang dipakai oleh apalagi hadis kencing Nabi itu dipakai oleh siapa namanya? Idolanya kaum apologet Kristen ya, yang namanya Malikil Amalak tadi.
Ya. Tuh ada Ustadz Najah. Ustadz Hasim Yahya saja menantang. Jadi muslim yang baik itu harus jadi teroris. Kira-kira gimana itu? Ya udah Bang Ekat nggak usah dibahas dah gitu. Ya, itu contohnya itu ya itu tadi muslim itu. yang baca terjemahnya saja kayak Malikil. Nah, dan lemah daya bacanya. Seperti Jadi itu. hadis itu menimbulkan kontradiktif. Ya kan kesimpulan kayak gini lah yang akhirnya hanya memamerkan kalau gitu ada gitu, di polemikas gitu dia jadi polemik gimana coba? Tidak jadi polemik. Gitu jadi Itulah polemik, kita coba. belajar mustalah hadis. Itulah kita belajar takhrij hadis dalam Islam. Agar tahu kualitas hadis itu seperti apa, agar umat Islam tidak diolok-olok sama tidak dikerjai oleh si Malikil dengan hadis palsu tadi. Jadi makanya inilah pesan-pesan moral dari Allah itu sulit dipahami karena butuh hadis. Kan? Beda di kita itu langsung kita dengar langsung tahu. Oh, ini kalau gini udah mesti gue yang turun. Bahaya itu kalau kau bicara tentang kitab kalian bahaya. Kenapa? Karena kitab kalian itu duduk sebagai hadits aja nggak bisa. Quran saja masih butuh bantuan hadits. Oh nggak bisa. Butuh perjanjian baru. Yesus aja nggak jelas menjelaskan keselamatan itu hanya dengan berucap. Datangnya dari siapa? Paulus. Kalian sholat dari Al-Quran atau dari hadits? Nah kalian kalau gua sholat hadits ada, Al-Quran ada perintahnya. Gak ada sholat lima waktu di gereja depannya ada proyektor lalu kemudian mengepalkan tangan dan mengangkat tangan kanan ke atas dari mana? Sholat itu dari hanya cara aja Bang. Itu cara aja. Cara yang dibuat sendiri. Orang-orang Enggak loh. Gini loh. Jadi teman-teman, kita harus pahami kalau di Kristen sendiri, teman-teman dengar dulu. Kalau di Kristen sendiri itu cara-cara itu hanya nomor 2, nomor 1 iman, gitu. Nomor 1 iman loh. Kita nomor 2 ini dapatnya dari mana semua? Murid-murid Yesus ada mengajarkan. Hanya cara-cara beribadah saja di gereja, tapi esensi kami yang kami sembah tetap Tuhan Yesus gitu loh Bang. Iya, nggak ada perbedaan, cuman yang dikehendaki Yesus penyembahannya seperti apa sih? Di dalam roh dan kebenaran. Bang bisa baca. Nah, dalam roh kebenaran itu pakai drum band nggak atau gimana? Bang Didi saya turunkan dulu ya, ganti Ustadz Najah dulu. Oke, sudah. Siap-siap, Bang. Saya juga diturunin aja, Bang. Biar teman-teman aja yang lanjut. Udah malam di Papua. Aduh, Willy baru ditanya. Enggak, salah harusnya Willy yang turun. Didi naik. Nanti karena loh. Didi tadi yang bawa acara. Teman-teman nanti kita lanjut. Aku udah malam di sini. Iya, aku naik lagi nanti. Tapi besok udah malam. Bang Zuma ya. Oke. Aja ya. Aku selama ini nggak ada masalah dengan teman-teman semua. Saya naik biasa-biasa aja gitu. Ya. Bang Malik, Bang Pera, Ibu Susi, saya cabut dulu ya. Selamat malam ya. Oke, makasih Bang. Intinya gini sih, whatever happen in debate, stay in debate. Tadi si Didi naikin Didi. Bunda Susi, Didi naikin Didi. Didi mana Didi tadi? Ada Ustadz Wafi tuh gantian sama saya, Ukti. Saya turun dari tadi soalnya. Ustadz Wafi dia angkat. Udah nggak ada. Kayak gurunya temenin dulu. Kita perdana ini duet maut di sini. Nah, Didi. Iya, gimana kabar saudaraku? Gimana kabar? Coba gimana Didi? Biasa, berdebat itu biasa, saling beda-beda tapi tetap bersaudara. Oh iya, itu pastilah. Ya, itu makanya kita di Papua itu jangan baku babat. Baku babat, para kita Ji. Kenapa kok jadi pakai Makassar? Iya. Kita lama dengan teman-teman Bugis di Makassar, di Irian. Banyak nih orang Bugis kodong. Bang Arung, tolong di dulu itu apa kayaknya doubling deh. Suma, main-main ke Irian Suma. Saya naik lagi. Suma main di Irian, Suma sekali-sekali jalan-jalan. Sorong dengan tempat Anda jauh nggak? Saya pernah di Sorong. Saya dulu di Sorong di kilometer 6. Iya, karena ada sih ada kegiatan sih di sana rencananya mau ke sana. Oh, mau ke sana? Kapan? Iya.
belum tahu jadwalnya, tapi paling tidak itu udah disusun sama teman-teman untuk ke Sorong. Iya, Sorong dia kan pintu gerbangnya Papua kan. Jadi sebelum ke Jayapura kita ke Sorong dulu, habis gitu lanjut Manokwari, Nabire, baru Jayapura. Kalau kapal ya, kalau pesawat dari Makassar langsung. Ikan bandeng banyak di Sorong, sama dengan di Bugis. Iya, makanan kesukaan saya itu ikan bandeng, Bang. Iya. Di Sorong banyak orang-orang Bugis. Orang-orang Bugis di sana sukses semua. Cuma pedagang. Dia dagang bisnis. Oh, pokoknya hampir apa itu 60% itu orang-orang yang bisnis di Sorong itu dikuasai oleh orang-orang Bugis. Iya. Semua teman-teman di kompleks itu Bugis semua. Jadi kita biasa makan ikan bakar sama-sama, kondro. Iya, makanan Menyampai khas. kondro ke Papua ya. Itu ada teman saya itu nama Amir, itu dia punya sop kondro paling terkenal, dia di pasar itu. Pokoknya. Kangen aku kondro. Kalau saudara Didi ini asli sana? Saya Jawa tapi besar di Irian dong. Tahun 68 kan sana, jadi sudah menetap kayak orang asli sana sudah. Ya, Bu Susi, Bang Zuma, Bang Kores, saya pamit. Di sini ya, aja callback ya. dulu, Bang. Ya, halo, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Callback, Bang. Siapa tahu masih ada Maliki, Bang Kanda Zuma. Maliki kebetulan itu kalau diajak diskusi begitu dia marah, dia turun. Tapi nah, kebetulan gini, Pak Didi, karena ini kan ditonton orang banyak gitu. Saya siap fasilitasi. Kalau dia di Manado, kita cari tengah-tengah di Gorontalo. Nanti saya undang Ustadz Ustadz Zuma dengan dia. Saya fasilitasi semua di Hotel Magna Gorontalo kalau mau ketemu langsung. Lebih enak. Jangan kita berdiskusi debat kusir begini. Saya siap fasilitasi kalau dia nggak ada uang. Begitu. Dia itu nggak mau karena dia tetap dia tidak akan tampak diri. Kalau kami umat Islam mau aja, Bang. Kalau dia ada rencana ini, ada rencana Makassar Desember kita adakan. Oh iya, tadi malam saya sudah diskusi dengan Pak Kores juga, Deng. Oh, alhamdulillah. Insyaallah saya siap ini juga. Ya, nah, jadi cuma untuk saya maksudnya kan yang setahu saya kan agar terjadi acaranya bisa cek ke rekening di Zulkifli M Abbas channel atau di Transfer Comment Center. Rekeningnya di BTN Makassar Mualaf Center Indonesia. Tafadhol silahkan supaya terjadi segera. Ya. Mungkin awal tahun karena programnya memang ada kegiatan dari yayasan kita untuk ke sana. Oh. Lumayan Komunitas Bugis di sana yang undang. Bugis. Iya. Orang Bugis di sana. Maksud saya kan biar enak gitu, biar silaturahmi. Kalau Maliki kan di Manado, tinggal pilih tempat yang mana. Misalnya dia kalau enak itu di Gorontalo. Saya siapkan semua pokoknya kalau dia mau. Iya nanti kita coba komunikasi toh kalau dia mau. Kan Manado Gorontalo dekat Pak, cuma 7 jam. Karena saya di Manado juga. Oh. Kita ambil tengah-tengah gitu di Gorontalo. Nanti saya siapkan hotel di sana semua gitu. Kalau memang mau diskusi gitu. Artinya jangan kayak debat kusir begini, tidak enak dilihat gitu. Lebih enak kita ketemu langsung, itu lebih fair. Gitu. Kayaknya dia nggak paham. Tapi balas si Minjos nampe kalau disuruh baca kitabnya. Kalau saya minta tolong buka kitab mana yang Anda mau baca, mati Mija. Habis itu dia suruh saya buka internet. Jadi saya debat dengan internet. Ya akhirnya kan enak gitu. Kita fasilitasi, kok bisa jalan-jalan juga. Toh Maliki bisa jalan-jalan juga. Siapa tahu dapat proyek, nanti saya kasih proyek lagi. Woi, proyek banyak ini. Iya, daripada berdebat begitu tidak ada gunanya juga. Langsung ketemu. Itu enak jalan-jalan, difasilitasi. Ya kan? Betul. Lebih fair, Pak. Saya harus bicara kita lebih fair. Ya, gitu. Maliki kayaknya dia kan pekerjaannya kan apa itu tidak satu itu toh. Jadi mungkin diundang dia pas ada kerja proyek.
Ya toh. Nah, itu kan nggak bisa diambil waktu dadakan. Jadi memang mengundang dia mungkin 1 bulan itu ya. Terus itu. Tapi kalau Gorontalo dekat Pak Didi. Gorontalo Manado itu cuma 6 jam kalau naik darat. Kalau Irian yang jauh toh. Ya, Irian jauh. Kalau Makassar kan bisa naik pesawat. Gorontalo 1 jam saja. Iya. Saya punya teman-teman di Sorong itu, cuma saya punya teman itu Haji Muhadi, orang semua itu. Di sana sudah jadi Nanti siapa tahu dia mau nanti info-info saja. Iya nanti nih saya kasih kabar. Iya toh, biar jalan-jalan juga. Pas Kita dari mana? Ya? Kita asal mana? Bugis juga. Saya Bugis, Pak. Saya Bugis. Cuma perantauan ke sana kemari. Kalau istri Jawa. Oh, istri Jawa. Berarti saya Iya. punya saudara. Istri yang Jawa. Gitu. Artinya saya memfasilitasi gitu. Siapa tahu daripada cuma koar-koar atau diskusi di begitu kan lebih enak live langsung ketemu. Iya, TikTok sama YouTube kan jadi sarana orang buat diskusi. Ya, biasa kalau diskusi itu pasti ada perbedaan pendapat, wajar lah. Iya Pak, betul itu. Cuma kan lebih enak lagi kalau silaturahmi jangan cuma di TikTok. Ketemu langsung itu lebih enak begitu. Aku mau ke room Afarudin dulu, Bunda Susi. Syukuran kasih Ya, cuma itu saja. Bunda sering-sering Sehat semua di untuk semua. di ini Iya, di ini TikTok. Kanda, Zul. Cuma Oke Bang kita Kores, tidak Bang Makasih, Dik. Bang Kores. Saya selalu Ki. Kores ya kangen sama saya. Bang Kores. Iya, makasih. Saya juga mau ini pamit. Iya. Bang Makasih Kores. ya Suma. Dan Ukti Bang, Susi ya. Mbak Baik, Susi, Saudara atas Didi. roomnya. Oke, thank you, Bro. Yes. Bang Malik, thank you ya. Ilmunya. Ya, fallback, Bang. Masya Allah, luar biasa. Fallback Bang ya. Oh iya siap Bang Malik, Bunda Susi siap, aku fallback. Saya selalu Ki Kandaku. Kanda Bang, Zul. Oke, Bang oke. Kores, Iya, saya urapin iya. lagi ya. Makasih, Saudara. Ya, nanti Makasih ditunggu ya. lagi kalau kembali. Assalamualaikum. Oke, sip. Wes, Ivan bisa bilang. Teman-teman netizen, Anda luar biasa. Terima kasih banyak atas semuanya ya. Barakallah. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Suma wabarakatuh. fallback Bang ya. Waalaikumsalam. Insyaallah. Bang Malik Yurispan. Baik, insyaallah. Ya. Assalamualaikum. Malik Yuristan, sip.